Oke, mantap ini ya. Wah, nasi campur gue tuh kelihatan. Hilang dia, ada sulap, bisa hilang. Itu masih ada juga tuh yang kelihatan di situ tuh apa tuh. Ois, selamat datang. Ya, ada yang bilang langsung pindah tempat ini, kagak, ini pindah ruangan anjing. Tadi di kantor gua, bukan di kantor, misalnya di ruangan gua di kantor, ini ruang meeting. Kenapa mereka set baru langsung kantor baru? Bro? Kayak karena suasana baru bro. Suasana baru, oke. Jadi kali ini kita bakal banyak ya bahas tentang keuangan teman-teman. Jadi bakal ada beberapa yang kemarin kita udah kasih formnya bro di Discord. Kita mau kasih mereka buat bisa tanya ke kita ya, nanti kita bakal jawabin sesuai dengan kita. Karena ini dari Bro Kalimasada nih ya, dia bilang bahwa dilarang bahas finansial kalau hidupnya masih sial ya. Jadi kali ini kita mau bahas-bahas dikit bro tentang keuangan, tentang cara ngatur duit. Karena banyak temen ini yang kayaknya hilang arah bro. Mereka nggak tahu cara ngatur duit ya. Mereka nggak ngerti. Dan mungkin kita kasih sedikit gambaran ya kenapa kita mulai ini semua ya. Dan kenapa kita mengedukasi di dunia keuangan. Karena menurut kita orang paling kaya di dunia paling banyak tuh di dunia keuangan teman-teman. Banyak yang kira di dunia manufacturing, dunia teknologi, tapi salah ya. Di dunia keuangan. Dan itu dunia yang kita geluti mungkin sekitar hampir 1 dekade. Dan ini yang kita pengen sharing ya ke kalian semua. Teman-teman harus paham ya di sini ya. Jadi ini kan kita punya waktu itu seminggu sekali bro. Benar. Jadi kita akan manfaatin semaksimal mungkin dalam sekali seminggu kita ini untuk teman-teman bisa tanya. Jadi kalau kalian dapat sini, nanti gue bakal minta operator di belakang buat ini bro kasih waktu. Jadi kalau kalian bisa chat, itu kalian bisa chat nextnya tuh 5 menit lagi. Jadi jangan kayak ngomong kayak hadir gitu loh. Es teh jumbo gitu. Lu coba tanya sesuatu ya yang bermanfaat yang bisa mengubah hidup lu karena sayang ya. Lu pakai waktu dan cuma untuk hal-hal yang nggak jelas. Nah kita mungkin mulai dari gimana sih bro cara sebenarnya orang itu fundamental yang ngatur uang tuh gimana biar mereka bisa melek nih. Step satunya apa sih kalau dalam mengatur uang itu? Nah sebenarnya ada data yang menarik dari riset OJK bro. Iya. Disebutkan bahwa 51% warga di Indonesia, ini risetnya tahun 2022 ya. Iya. 51% warga Indonesia itu tidak memahami literasi keuangan. Artinya ada suatu fundamental yang kita ngomong ya sedikit bermasalah dengan masyarakat kita. Ya. Bahwa orang ini punya ini ya keinginan untuk kaya. Jadi tapi mereka ini nggak punya ya literasi keuangan yang oke. Jadi itu ya yang menjadikan dasar dan juga akar masalah. Maka itu ya kita hadir ke teman-teman semua sebagai media dan juga platform dan juga sosok yang mengajarkan mengenai literasi keuangan di Indonesia. Iya. Jadi teman-teman kita di sini pengen ngajarin kalian, banyak yang bilang oh ini cuma sekedar buat investasi atau cara cepat kaya. Kita paling nggak suka ya dibilang kita itu ngajarin untuk kalian cepat kaya. Ya. Gak ada yang pernah bilang ke kalian bahwa kalian tuh bisa lakuin apa yang kita lakuin. Cuman kalian kalau dengerin kita, gue yakin ya sedikit demi sedikit hidup lo itu pasti berubah. Kita kayaknya bakal mau mulai ya bro ya mungkin. Pertanyaan-pertanyaan dari kalian tapi yang langsung bro. Benar. Karena kemarin kita bikin. Jadi coba mungkin sambil operator kita coba telepon ya. Ya. Salah satu orang ya. Kita bikin show seperti ini dan juga interaktif phone call ya. Ya. Ini supaya kita bisa memberikan teman-teman suatu petunjuk dari contoh yang nyata. Betul. Karena pasti dari salah satu teman-teman yang kita telepon ini, saya rasa relate juga dengan teman-teman di sini. Ya. Jadi ya nggak ada salahnya ya kita saling belajar dan kita dengar opini dari teman-teman yang lain. Karena ya masalah di keuangan tuh menurut saya juga itu aja sebenarnya. Iya.
Jadi kita ambil nunggu ya. Yes. Bakal berapa lama? Ya, boleh. Langsung telepon. Seru nih. Jadi kita bisa ngomong sama kalian langsung untuk dapetin. Semoga kedengeran ya langsung ya. Halo? Halo, halo? Ini kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Iya, jelas ya. Suaranya nih kurang jelas nih kayaknya nih. Yang dari coba di loudspeaker deh. Oke, udah jelas belum sinyalnya? Wah, ini masih sulit nih kayaknya buat apa orang-orang yang lain dengar. Ini kalian kedengeran nggak nih suaranya dia? Coba kita tanya dulu ya. Halo, tes. Oke, udah, mantap. Oke. Oke, sebelumnya terima kasih bro. Ya kurang kenceng juga sih masih. Ini sinyalnya bentar. Unstable connection ini. Dari sininya kayaknya. Itu dia. Sebentar teman-teman ya. Karena kita baru coba. Baru telepon kita mau pakai handphone ya. Kayaknya sinyal kurang mantap. Itu bisa pakai data nggak? Ya. Udah? Enggak tadi. Iya. Oke. Halo, namanya siapa? Perkenalkan coba namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Najib, umur saya 24 tahun. Iya. Saat ini saya kerja di Jepang di sektor pertanian. Oke. Saya masih bujang. Mungkin saya bisa dibilang sandwich generation ya. Sandwich generation seperti Ya. banyak anak muda lainnya. Saya memiliki tanggungan ibu dan bapak saya yang butuh dibiayai di Indonesia. Dan ya, gaji saya sebulan mungkin bisa diinvestasikan kurang lebih 10-15. Gajinya berapa, Najib? Pertanian bidangnya di bidang apa? Di bidang pabrik jamur. Pabrik jamur. Oke. Posisinya sebagai? Sebagai staff, ya sebagai yang manen gitu, kadang ngapak-ngapakin jamur. Oke. Gaji bulanannya berapa? Income bulanannya? Kalau kotor bisa 25-30, cuman banyak potongan ya kalau di Jepang ini, jadi mungkin bersih di 15. Oke. Bersih. Sampai 8. Oke. Bersih kalau 15 gimana cara kamu investasi? Berapa tadi 15? Berarti semuanya itu kamu nggak ada biaya hidup atau gimana? Kadang 20 sih bersih, kadang 15-20. Oke, berarti kamu pengeluaran bulanannya berapa? Kalau pengeluaran bulanan untuk makan, Ya. itu untuk utilitas ya mungkin bisa 7 juta. Bersih itu udah dipotong sama utilitas sebenarnya. Jadi pengeluaran mungkin untuk makan aja 3 juta dari 15-20 juta tadi itu. Oke, jadi yang bisa diinvestasikan 15 juta, pendapatan kayaknya 15 sampai 20. Betul. Oke, jadi gini gua gini aja, gua gambarin pendapatan lu 20 lah ya. Pendapatan 20, 5 juta itu buat makan dan biaya hidup di Jepang. 15 itu dipakai untuk investasi sekarang. Untuk awal, karena saya baru ya di Jepang ini baru 3 bulan. Jadi Ya. gaji pertama saya itu 90% saya tembak langsung di Bitcoin waktu itu kan. Cuman saya DCA ya setiap bulan. Oke. Jadi, Oke. Kamu udah punya tabungan di bank belum? untuk saat ini tabungan belum, mungkin uang pegangan aja sih. Oke. Jadi ini ada suatu konsep sebenarnya ya. Jadi Yes. bro, yang kita sebenarnya ini konsep yang pernah gue bikin sekitar 5 tahun lalu, namanya tangga ternak uang. Jadi mungkin gue akan refresh dulu sedikit ya konsep di sini. Pertama adalah saran gue, lu punya at least 10 juta nggak di bank? Rupiah ya, gue ngomong bukan Jepang ya. Rupiah nggak ada bro. Sama sekali nggak ada 10 juta. Damn. Paling nggak ada. Nah ini tangga pertamanya udah ngawur nih ya. Jadi ini teman-teman makanya kita mau benahin nih awal-awal. Dan kamu sandwich generation sekarang. Betul. Kamu dengan kerja di Jepang ini kamu harus nanti menghidupi kedua orang tua kamu yang ada di Indonesia, betul? Betul. Mereka butuh berapa biayanya per bulan untuk kamu kirim? Saya kirim biasanya 5-7, kemarin 7 terakhir. Nah itu gimana tuh? Jadi 5-7 tuh dari mana tuh duitnya? Karena kata kamu pendapatan kamu 20, bisa invest 15. Mungkin ada sedikit revisi ya. Iya, nah coba yang benar.
bersih, cuman belum dipotong sama buat biaya orang tua tadi. Oke, jadi pendapatan bersih yang kamu bisa investasikan atau kasih ke orang tua 15 juta. Betul. Oke. Dapat. Oke. Step satu. Ini sebelum kamu bantu orang tua dan lain-lain. Gue ngerti ya bro ya, sandwich generation karena gue juga sandwich generation. Dulu sebelum gue kaya, gue juga biayain kedua orang tua gue. Setuju. Nggak kedua, salah satu. Tapi gue punya adik juga dan gue punya kakak. Sebelum bantu orang lain, itu bantu diri sendiri dulu ya. Jadi ibarat lu di pesawat, bro. Yes. Lu jangan kan itu dikasih tahu tuh di pesawat kalau misalnya kenapa-napa lu pakai masker dulu baru kasih ke orang lain. Pay yourself first ya. Iya, keuangan ini sama bro. Jadi lu itu harus pakai masker lu dulu baru pakai masker yang lain ya. Jadi masker lu itu apa? Lu harus punya at least 10 juta di tabungan. 10 juta di tabungan. Itu paling basic. Yes. Sebelum lu mulai ke manapun, sebelum lu mulai ke investasi ini kalau lu dengerin gua by bulan depan harus udah ada dong. 5 juta lu bisa kasih ke orang tua, 10 juta udah ada di tabungan. Harusnya di bulan depan kelar nih. Ya. Oke. Kedua, pertanyaan gua, lu posisi lu punya liabilitas, punya hutang atau enggak? Untuk saat ini aman bro, nggak ada. 0. Gak ada liabilitas. Mungkin kalau kredit gitu gimana ya? Selain rumah, kartu kredit kan bisa lu bayar sambil jalan kan? Rumah dan lain-lain? Nggak ada. 0 ya? Nggak ada. Beban hutang dari orang tua? Nggak ada. Wah ini udah mantap nih. Oke, betul. Saya nggak ada. Oke. Jadi nggak ada. Itu step keduanya. Jadi di tangga ternak uang, step kedua adalah lu bebasin hutang ya. Jadi pertama itu lu 10 juta dulu ya. Ini kenapa 10 juta? 10 juta ini adalah sebagai pegangan lu aja sebenarnya. Lu harus sebagai manusia at least ada 10 juta di bank ya. Itu Sebagai makhluk hidup ya. sebagai makhluk hidup ya. Jadi bulan depan asal lu udah kelarin. Nomor 2 itu lu udah nggak usah, yaitu lunasin utang. Nomor 3 bro, itu adalah simpan dana darurat minimal ya. Ini minimal sekitar 3 sampai 6 bulan gaji. Jadi kita hitung gaji lu 20 juta, lu harusnya punya dana darurat itu sekitar 60 juta minimal. Nah ini berarti kan lu harus nabung nih. Halo? Oke. Iya, oke. Nah jadi gini, step 1 adalah lu sisihin 10 juta, ya kan? Step 2, lu jangan investasi juga lu. Jangan beli Bitcoin, jangan beli S&P 500, jangan beli saham, jangan beli apapun, jangan beli obligasi. Lu nabung dulu. Oke. Dari 10 juta tadi, ini gua nggak minta lu taruh di reksadana pasar uang atau money market fund. Dari 10 juta tadi ya, itu sisa dari pendapatan lu. Kan lu ada 15 juta itu kan. Lu bisa sisihin 15 juta kan? Berarti 15, 30 ya kan 15. 4 bulan ya. Bulan pertama itu lu sisihin kasih orang tua lu, terus 10 juta. 4 bulan ke depannya lu tabung 15 juta. Jadi lu harusnya punya 60 juta di bank, berarti 70 juta di bank. Itu dulu. Oke. Ketika itu nomor 3 udah selesai, nomor 4 itu invest minimal 20% dari income. Jadi nggak usah gede-gede dulu, pelan-pelan. Iya. Step by step. Ya, lu nggak perlu sampai 80 kayak gua. Pelan-pelan dulu, karena lu kan masih berproses kan, lu belum paham semuanya. Jadi kalau lu punya posisi di Bitcoin, jawabannya lu cairin semua sekarang, keluar semua. Out. Yes, setuju. Oke. Ada berapa Bitcoin lu sekarang? Mungkin di 12 juta. Itu out. Nah, 12 juta aja lu out dulu. Jadi lu gak usah nunggu sebulan. 12 juta tuh out dulu, itu lu masukin tabungan lu. Lu kumpulin sampai jumlahnya 70 juta jadinya. Oke, bro. Gitu. Oke. Dan ketika lu udah punya 70 juta tadi, baru kita sebutnya perang. Ya, jadi kita defensif dulu. Ya, di dalam investasi itu lu harus punya dana yang seperti ini. Kalau nggak nanti ketika Bitcoin turun, ya bisa naik bisa turun kan. Bitcoin kan volatil kan. Yes. Ketika Bitcoin turun lu makan pakai apa nanti? Kalau lu 12 juta di Bitcoin. Makan beling nanti. Lu makan beling nanti tuh kan. Kata bro kakak lu makan beling nanti. Ya. Jadi jangan sampai makan beling. Orang yang coba memprediksi lu berharapnya oke 200 ribu nih. Itu cuma jadi 20 juta. Iya. Hidup lu gak berubah. Hidup lu gak berubah. Tapi kalau sampai turun, Lu hidup di jalan. Lu hidup di jalan. Oke. Namanya itu bad asimetris jelek gitu Iya. namanya tuh. Nah kebalik tuh risk to rewardnya ya. Bro. Iya. Oke. Gua masih ada pertanyaan di benak gua nih. Boleh. Tujuan saya nabung Bitcoin itu kan sebenarnya untuk jangka panjang gitu kan. Ya. Jadi dulu sempat nonton video Bro Timothy terkait video membahas tentang kalau umur kita istilahnya pembahasan mana itu ya yang cara buat kita cepat untuk meraih Ya. financial freedom tuh Betul. dengan cara nembak 80%-nya di Betul. Bitcoin. Betul. Dulu pernah nonton video itu kan, nah, tapi dari situ saya berasumsi
secara Itu video tentang apa? Tentang investasi atau bukan? tentang alokasi apa Nah. pendapatan dan yang mana ya bro? Nah, ini salahnya nih. Itu kan video yang gue coret-coret itu video tentang investasi. Investasi itu tangga ke berapa? Itu tangga keempat. Yang keempat. Simpan buat nyerang itu tangga keempat. Lu belum beresin 10 juta nggak ada di rekening. Lu belum beresin dana darurat 3-6 bulan. Kalau lu sampai amit-amit diapa-apain, ya apa yang terjadi? Kalau lu dipecat deh, lu mau ngapain? Tinggal di jalan? Lu punya tiket pulang aja nggak? Anggap ya, worst case dunia ini paling jelek ya. Lu dipecat nih, terus Bitcoin turun setengah. Lu ngapain? Kayak bro kakak bilang tadi, makan beling di pinggir jalan lu. Ya, jadi jangan ngawur nih. Tangganya ini nggak boleh dibolak-balik nih. Dan makanya gue di sini pengen sambil ngedukasi teman-teman. Tapi kira-kira gue udah dapat gambarannya. Nanti gue tutup teleponnya ya. Nanti kita akan ada kesempatan untuk telepon lagi di lain hal dan kita akan bahas. Oke? Thank you. Oke bro. Oke, makasih bro. Nah teman-teman, ini teman-teman bisa belajar. Nanti kita akan ada, tenang sesinya nggak cuma ini teleponnya. Ada beberapa Iya, bro ya, benar. teman-teman yang kita bisa telepon. Tapi dari sini kan kita dapat jadi gambaran nih bro. Gimana menurut lu orang yang dia aja pendapatan sama pengeluaran tuh masih belum jelas loh. Bener. Dia nggak tahu maksudnya tuh Posnya pendapatan. nggak jelas. Bukan Ya. jumlahnya jadi nggak tahu. Bener. Jadi memang Azim ya namanya tadi. Najib kayaknya. Oke. Bukan Najib Bukele tapi. Bukan Najib Oke. Bukele. Nah, jadi Najib ini menerapkan yang namanya strategi keuangan yang ekstrim menurut saya. Ya. Karena beliau ini satu ya, dia memiliki mindset bahwa 80-90% uang itu untuk investasi, berharap uangnya double Ya. dalam waktu cepat, tapi dia tidak memiliki yang dana darurat. Betul. Padahal untuk kita ngomongin budgeting keuangan bulanan, itu ada banyak sekali strategi bro. Sebenarnya 50-30 ya, 20% untuk investasi, 30% untuk keinginan, 50% untuk kebutuhan. Tapi kita bisa skip ya, jadi frugal living, dan juga kita mungkin pay yourself first ya. Jadi semua yang harus dibayar dulu lah. Misalkan ada tanggungan ya, tadi nggak dijelasin tinggalnya tuh di mana. Ya. Jadi misalkan dia harus bayar biaya sewa, biaya belanja makan atau orang tua dulu. Nah baru sisanya kalau ada duit sisa, itu nggak masalah kita investasikan ke instrumen investasi apapun. Betul. Tapi harus tetap punya dana darurat ya. Iya. Tapi itu tadi nggak ada dana darurat jadi ya berat, itu kayaknya sebelum kan itu ada tangga bro kan gue tuh Yes. jadi ini tangga yang gue bikin ya teman-teman dari 2020 ya ini gue harus gue train makanya dicontek sama influencer bro. Jadi tangga yang gue bikin ini ya sebenarnya ada sebelum tangganya bro kan. bener. Yaitu budgeting. Lu bayangin gak? Gue tanya bro kakak tahu nggak? Kalau dia mungkin sekarang pengeluarannya dia nggak tahu, tapi income-nya dia pasti tahu. Pasti tahu. Kalau pengeluaran orang kayak kita ini nggak balik lagi jangan disamain nih. Bener. Karena orang kayak kita itu sudah tidak ada bracket pengeluaran. Dan orang kayak kita antara kebutuhan dan juga keinginan tuh udah tipis Jauh. garisnya ya. Ya. Jadi ya itulah mengapa ya kalau kita ngomong gak sampai 5% bahkan dari income kita kayak uang yang kita keluarin setiap bulannya. Gak nyampe 1% kayaknya bro. Iya, jadi itulah mengapa teman-teman sangat penting, sangat perlu untuk mengelola uangnya. Dan sandwich generation itu memang suatu situasi, suatu kondisi yang mana lumrah di negara-negara Asia bro. Ya. Karena satu ya, bonding antara kita dengan keluarga, kalau kita orang Asia, itu sangat dekat sekali. Negara timur gak sih Yes, tempatnya ya? dan data di Indonesia menunjukkan bro, dari 10 orang, itu 7 orang itu masih membiayai orang tuanya. Baru 3 yang enggak. Mungkin 3 itu anaknya orang kaya, jadi enggak perlu dibiayain. Tapi 7 dari 10 orang, ini mereka membiayai orang tuanya. Dan enggak bisa terputus karena orang tuanya juga tidak bekerja. Ya. Jadi memang kondisi seperti Najib ini memang cukup sulit. Tapi Najib ini harus memiliki suatu mindset yang realistis ya. Mungkin dikurangi dulu, saya setuju dengan porsi Bitcoinnya. Dia Bukan dikurangin, punya dihilangin. 12 juta ya, tapi dia nggak punya dana yang darurat. Bahkan saya ngomongnya kalau Bro Timothy 10 juta minimal. Tapi kalau kita ngomong sebenarnya 6 bulan dia biaya hidup kan. Sebenarnya gini, itu kan kita step by step ya. Yes. Kalau 10 juta itu step awal biar ada. Bener, ada nafas kan. Lu gila loh, lu ada 12 juta di Bitcoin terus lu nggak ada 10 juta di bank tuh itu Insane. Ya. Yes. Jadi teman-teman harus tahu bahwa step 1 adalah budgeting. Budgeting itu seperti apa? Simple. Kan gue pernah ngajarin. Nah makanya jangan cuma nonton satu video gue terus lu simpel. Ini kan video investasi yang gue bahas. Ya. Dan itu yang gue bahas adalah apa yang gue lakukan. Lu jangan samain 80% gue sama 20% lu. Gue dapat income tuh ratusan juta per bulan waktu itu. Ya. Jadi gue save 80 itu gue masih bisa hidup dengan 20 juta.
Ini banyak yang salah kaprah bro sini. Mereka nggak ngerti budgeting. Jadi budgeting itu apa? Lu catat dulu ya. Pendapatan lu tuh berapa? Pendapatan tuh beda sama gaji teman-teman. Ya, ada yang gaji ada punya side hustle kan? Yes. Nah tadi misalnya Najib pendapatannya 20 juta tulis. Dia aja nggak bisa tahu berapa pendapatan. Bayangin gak bro? Ya mungkin kadang dia ini ya di stasiun Jepang ngamen kadang. Nah makanya. Selesai kerja lu gitu Najib jangan sembarang Najib ya. Jadi ngamen gitu dulu mungkin ya. ini yang ngawur nih. Nanti ketika lu finansial hidupnya bermasalah baru lu ntar koar-koar ke orang. Karena ini secara fundamental nih salah Najib ya. Jadi ketika lu punya pendapatan pengeluaran itu dicatat. Lu aja nggak tahu tadi. Lu nggak bisa jawab secara jelas. Gue ketika income gue 20-an juta bro. Dulu masih SMA SMP ya. Gue tuh udah pencatatan jelas loh waktu itu. Yeah. Kalau gue tuh baru nggak ada pencatatan tuh setelah mungkin lewat dari 100 miliar kali ya. Jadi itu gue nggak ada pencatatan pengeluaran tuh setelah 100 miliar. Tapi sebelum 100 miliar itu gue banyak pencatatan bro. Ya, gue catat kayak makan malam misalnya steak 3 juta gue catat. Saya juga dulu ya, teman-teman bisa download ya aplikasi gratis bro, namanya Money Manager. Gambarnya celengan warna merah. Itu dulu saya ketika income saya juga udah ratusan juta setiap bulan dari trading. Tapi saya juga tetap gaji UMR dan karena ngajar di dosen. Itu tetap saya catat, bahkan makan di warteg 7.000 itu juga dicatat. Tujuannya apa? Karena banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Kita ngomongnya istilahnya itu adalah latte effect. Kadang kita ngerasa nih, oke lah beli kopi ya, murah lah 20.000. Tapi kalau teman-teman kali, kadang bisa ngopi sehari 3 kali terus kayak setiap hari beli. Iya betul. Dia tiba-tiba ya pengeluaran kita buat ngopi sebulan tuh ternyata nggak sadar ternyata itu kayak mungkin 30% kita punya gaji. Tiba-tiba 2 juta aja buat ngopi. Betul. Padahal ada hal lain yang harus dibayar, ada tunggakan yang harus dibayar. Nggak kerasa karena nggak dicatat. Betul. Itulah pentingnya kita melakukan pencatatan. Betul. Bahkan sebelum budgeting tuh pencatatan dulu. Dari pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa, terus kita anggarannya gimana nih sebulan ini, posnya ini kemana aja. Ibarat gini loh teman-teman, lu mau perang nih, cuman gak ada strateginya bro. Bener. lu gak tahu jumlahnya lawan berapa. Base musuhnya di mana, ya kan? Lu harus tahu lawan tuh 100.000 nih pasukannya, lu 10.000 lu mati lawan dia. Kalau lu nggak tahu pasukan lu berapa gimana? Uang tuh kalau lu nggak perhatiin dia pergi dari lu. Damn. Ya. Jadi Najib harus tahu nih. Lu nggak jelas lu gua tanya pendapatan pengeluaran nggak jelas, pencatatan lu nggak jelas, budgeting lu itu nggak jelas. Itu lu belum masuk, lu bayi nih ya. Ibarat naik tangga, itu lu tahu meme yang tangganya langsung ngangkang nggak? Nah itu lu Najib tuh. Lu belum ngerti budgeting, lu ke Bitcoin. Apa yang lu bisa ngerti tentang Bitcoin kalau pengeluaran lu aja lu nggak ngerti catat? Ya, itu Satoshi nangis tuh dikubur. Satoshi itu di kuburannya mungkin nangis gitu sekarang. Ya. Jadi nol yang lu bisa tahu tentang Bitcoin itu kalau lu nggak punya 10 juta di rekening. Gini teman-teman, konsepnya adalah kita defense dulu. Sebelum perang, defense dulu, jaga dulu. Yes. Lu mau main bola, gak ada goalkeeper gimana? Gimana bro? Ya, gimana caranya tuh? Saya bilang gini bro, uang itu seperti perempuan. Kalau nggak pernah diperhatikan, dia akan meninggalkan. Betul. Ya? Tapi kalau terlalu diperhatikan juga, ya dia juga nggak bisa berkembang juga. Betul. Jadi harus ini bro, tarik ulur dengan uang. Betul. Ya. Kalau kita misalkan terlalu hemat juga, atau terlalu boros spektrumnya, itu nggak akan memberikan kita significant gain ya sebagai manusia. Orang yang terlalu boros itu juga bahaya sebenarnya. Ya, betul. Karena misalkan dia mau oke lah saya mau beli buku padahal buku itu mungkin bisa membuka dia punya pengetahuan sehingga bisa dia dapetin uang yang lebih banyak lagi. Tapi kalau terlalu boros ya latte effect, beli kopi ya 80.000 gitu. Ya. Bahaya dia. Nah jadi teman-teman ini mungkin gue jelasin dulu tangganya. Jadi belum selesai soal tangganya yang sama Najib ya. Gue selesainya. Yang pertama tuh nabung 10 juta dulu bro. Ya. Nabung 10 juta dulu. 2, lunasin hutang-hutang kecil kecuali KPR. Gue kasih pengecualian ini KPR. Kalau udah terlanjur kena jeratan, kecuali lu Alfian kerja sini lunas enak kan? Iya. Nah, kecuali lu Alfian nih, mau lunas ini dilarang riba harus tulisannya. Iya, kalau di sini dilarang riba soalnya. Jadi lu harus lunasin riba yang kecil. Contohnya apa? Kartu kredit bro. Yes. Kartu kredit, utang-utang sama orang itu beresin. Ya. Itu lu kayak tangan lu pegang bara gitu. Panas. Jangan ngutang buat mobil. KKB bahkan boleh dilunasin dulu. Ya. Tapi kalau KPR memang agak sulit kan bro. Gak semua orang punya income. Jadi kecuali KPR, lunasin semuanya dulu utang. Itu nomor 2. Nomor 3. Jadi hutang itu di atas bahkan dana darurat teman-teman. Ini jangan salah nih. Orang ada yang ngajarin dana darurat dulu baru utang. Salah itu. Ya, salah. Hutang dulu kecuali KPR karena besar sekali. Mungkin mereka nggak bisa selesaiin. Karena gini bro, hutang kartu kredit atau hutang yang lain-lain itu ada 33% setahun.
Ya. Jawabannya investasi itu sulit sekali 33% setahun. Pasti. Jadi lu Kamu pasti kalah. ngalahin ribanya nggak bisa. Benar, lu ngalahin riba aja nggak bisa. Iya. Kita nih disuruh balapan sama riba 33%, ampun bos gitu. Iya. Ampun. Daripada riba mending ke rimba ya. Iya, jangan ya. Riba, 2, berantas pokoknya ya. Yes. Karena selama lu masih pakai riba, lu budaknya orang yang ribain itu. Karena hutang, misalnya gua hutang sama bro kakak. Ya. Hutang gua itu adalah asetnya dia, makanya namanya obligasi kan. Yes. Hutang gua itu adalah asetnya orang lain gitu. Jadi jangan jadi budaknya orang lain. Kalau gua berhutang sama bro kakak nih, bro kakak hutang nih. Udah gua jadi budak dia itu. Iya. Tapi Budak ini itu. ada komen lucu dari Mami Dia Story. Ibu rumah tangga dana daruratnya suami bro. Ya boleh, kalau suami lu ada dana darurat ya Iya. wes. Ya kan kita Kalau ngomong buat suaminya tajir tadi. bisa diandelin. Ya kalau bisa suami bisa diandelin. Nah 3 ya, simpen 3-6 bulan. Tapi gue lebih setuju yang bro kakak. Kenapa? Karena waktu itu Ray Dalio, gue pernah beli kelasnya bro. Gue pernah beli kelasnya Ray Dalio. Tapi bang. Nah kan mereka bilang gak ada kelas. Ray Dalio punya kelas. Nah bingung kan lu cari di mana? Gue beli Bang, kelasnya. Nah di kelasnya Ray Dalio dia ngajarinnya gini. Kalau dana darurat, dia bilangnya bukan cuma dana darurat sih. Kalau dia agak ekstrim. Jadi satu tuh dia bahkan mintanya tahunan. Yes. Karena mungkin traumanya dia ya. Dia pernah bangkrut. Dia bilangnya tahunan. Tapi tahunan itu bro, misalnya kayak 5 tahun ya menurut dia. Itu masih dikali. Kenapa? Karena ekspektasi ini digerus sama inflasi. Jadi dana darurat Ray Dalio itu dia berekspektasi untuk digerus sama inflasi. Jadi gue setuju. Kalau misalnya gue bilang 3 bulan tadi, harusnya sebenarnya bro kakak ya yang bilang lebih bagus. Jadi kan dia 20 juta tuh pendapatan bro. Gue bilang 60. Itu harusnya 120 plus 10 yang tadi. Harusnya. 130 juta dulu di rekening. Benar. Ya. Sama nih karyawan gue juga dari dulu gue ajarin sama bro. Gue kemarin anak-anak Clipper kan baru masuk. Gue bilang, ada yang udah nanya, investasi apa bang? Lu punya 100 juta gak di rekening lu? Enggak, ya udah diem lu aja. Ya, tangga nomor 3, dana darurat. Ya, tangga nomor 4, minimal 20%. Kalau gue agak keras, biasa ada yang bilang 10 enggak. Gue minimal 20 investasi. Ya, jadi, nah investasi ini kan menyerang. Setelah lu udah punya basisnya tadi 130 juta, oke saatnya nih nyerang. Nah nyerang ini ada 2 teman-teman. Ya. Nyerang itu ini konsep finansial, ini gua akan coba jelaskan dengan bahasa yang masih bisa masuk ke otak kalian ya. Ada 2 konsep dalam nyerang dalam investasi, ada beta sama ada alpha. Beta itu adalah market, contohnya lu investasi di saham Indonesia, IHSG itu adalah beta. Ya. Jadi kalau lu nggak mau pusing-pusing, itu lu ambil yang beta nih. Jadi lu dapat semua return market ya, contohnya di Amerika tuh SPX. Yes, Jadi S&P 500. S&P 500, lu jadi langsung beli 500 perusahaan terbesar, lu IHSG langsung beli sesuai dengan bobot masing-masing saham di IHSG. Bisa nggak? Bisa. Ya, lu nggak bisa direct ke IHSG, tapi banyak ya produk-produk seperti misalnya reksadana yang Serika Hati atau misalnya Pevindo iGrade itu yang indeks. Nah itu beta. Tapi kalau misalnya let's say S&P 500 nih, bro kakak misalnya lihat oh ini top nih, dia jual terus bottom dia beli. Dalam S&P yang sama itu udah alpha. Yes. Itu udah strategi yang beda lagi tuh. Karena memerlukan market timing. Betul. Dan market positioning. Asetnya sama nih S&P, lu cuman buy and hold DCA sama bro kakak dibilang oh ini sini jual, sini beli. Bro kakak tuh bisa dapat lebih tinggi dari S&P. Itu namanya alpha. Iya. Di saat ada keputusan bro, gue bilangnya keputusan. Jadi bisa bedain beta sama alpha nih keputusan. Ya. Ketika contoh, lu mau beli kripto, lu beli Bitcoin itu beta teman-teman. Itu beta. Yes. Tapi di dunia ini, ya itu nggak masuk beta sebenarnya, karena alternatif aset. Dan sangat volatil dibandingkan aset kelas yang lain. Yes, tapi di dalam aset kripto itu adalah betanya Bitcoin. Lu kalau mau beli dan jual Bitcoin, itu lu udah alpha tuh, udah beda. Setuju. Ya, ini konsep yang mungkin kalian belajar nih, kalau kuliah nih harus selesai finance mungkin sampai S2, tapi gue jelasin di sini gampang banget. Beta sama alpha. Nah, alpha ini bakat bro. Jadi alpha ini bakat. Ya, alpha ini bukan sesuatu yang ibaratnya lu bisa cuman pelajarin. Ini natural talent, ini skill yang diasah selama dekade, ini sulit bro. Bahkan Dalio pun bilang bahwa alpha ini sulit didapat. Kalau Dalio bilangnya ini lebih sulit dibanding apapun di Olympics digabungin jadi satu. Ya. Jadi misal lu jadi pemain basket nomor 1, lu jadi boxer nomor 1, lu jadi perenang nomor 1, ini lebih sulit dari semuanya digabungin. Kenapa? Karena ini gamenya uang bro. Yes. Semua orang di dunia ini mau alpha. Jadi yang nanya, banyak yang bingung bro, akademi kripto itu apa? Akademi kripto itu bro kakak dan kita, gua yang kita kerjakan di sini, kita ngajarin caranya mendapatkan alpha. Yes. Tapi balik lagi, itu nggak semua orang bisa. Investasi itu harus, paham nggak? Investasi itu harus, tapi nggak semua orang harus alpha. Lu bisa investasi dengan beta, lu bisa beli indeks IHSG. Ya. Lu bisa beli indeks S&P 500 dan you'll be fine. Lu akan lebih bagus dibanding orang-orang rata-rata. 100%. 100%. Karena gini, lu tau gak dengan $100 per bulan ya,
lu invest bro. Kita cari growth fund yang sederhana lah. Iya. 11%, 11,5%. Itu lu bisa dapat 1,5 juta dolar dalam waktu 30 tahun. Itu namanya bunga majemuk teman-teman, compounding interest. Jadi lu harus investasi tapi lu nggak harus jadi profesional investor. Nah jadi banyak yang bingung nih. Apa sih yang kita lakukan di sini dan di Akademi Kripto? Akademi Kripto itu untuk kalian belajar jadi profesional investor. Setuju. Untuk nyari alpha. Karena banyak yang akhirnya belajar sama kita tuh kerja di exchange kayak Indodax, di toko kripto juga ada. Bahkan fund-fund luar ya, tapi kan kita nggak bisa sebut ya. Ada yang berhasil lulusan dari kita itu kerja di fund-fund luar dan kebanyakan ya jadi influencer kesayangan kalian. Bisa dilihat di testimoni kita. Bisa lihat di testimoni kita gitu. Itu ada di Discord kita testimoni. Nah dan soalnya banyak yang bilang, tapi ini kan investasi atau apa? Investasi itu dibagi dua dulu teman-teman ya. Jadi ini masih poin nomor 4 nih. Investasi dibagi dua. Alpha dan beta. Lu adalah orang yang yakin mau main Olympics, lu mau jadi professional investor kayak kita atau tidak. Misalnya Alfian nih, Alfian bilang oke, gue mau beli saham nih, terus dia mau bilang oh kayaknya BRI bakal outperform BCA, gue pukul dia pasti. Ya. Gue pasti bilang Alfian lu beli indeks gitu. That's it, that's all. Kayak Pierre nih, ya kan? Dia mau coba misalnya di kripto tuh dia mau beli yang lain selain Bitcoin pasti gue pukul dia. Benar. Kenapa? Karena itu adalah betanya market kripto. Gitu. Ya, makanya ada konsep namanya higher beta. Jadi kalau misalnya orang beli misalnya Sui, Solana, itu masuk ke higher beta. Tapi itu lu udah masuk kategori professional investor yang harus full time bro. Setuju. Ini bukan pekerjaan sampingan. Kalau beta itu pekerjaan sampingan. Market itu bisa pasif. Contoh, Najib tadi. Najib itu kerjanya apa? Dia kan kerja di pertanian bro. Ya. Najib bisa sisin misalnya 5 juta uangnya. Dia main beta nih. Dia invest di misalnya indeksnya Jepang atau S&P 500. Najib will be good gitu. Ya, Lu tabung dulu 130 juta Najib, lu beli indeks, lu beli Bitcoin indeks, misal bagi dua lu barbel lah, 50% S&P, 50 Bitcoin, silahkan. Itu ntar lu jadi miliarder Najib. Yes. You will be miliarder in no time dengan income power 10-20 segitu. tahun lah ya. Iya. In no time-nya. Untuk 10 normal tahun. people. Dan Iya. itu pun juga lebih bagus daripada Lu jadi gembel. Karena 90% orang di dunia ini. gue yakin bro, banyak nanti kalau kita telepon di sini ya, yang udah tua, terus nggak ada tabungan, itu 100% salah lu. Ya, Lu setuju. kalau sampai jadi tua, tapi nggak ada tabungan bro, ada yang bilang, tapi kan income gue stagnan, lu yang stagnan. Iya. Kenapa nggak income orang di sini bisa nggak stagnan? Lu yang skill lu yang stagnan, gitu. Nah, gimana caranya improve income? Nah, itu nanti kita bahas nanti bro, cara improve income. Tapi kita lanjut Setuju. tangganya dulu. Nah, tangganya ini sebenarnya gue ganti bro, banyak yang gue ganti, karena gue banyak terinspirasi sama dia juga. Yes. Yang kelima ini gue ganti. Tadinya dulu gue ingat tanggal kelima tau gak apa bro? Dana pensiun. Cuman dana pensiun itu sebenarnya masih jauh teman-teman. Ya, masih jauh. Jadi bro kakak ini kasih tahu gue, kayaknya bukan dana pensiun, tapi dana pendidikan anak. Nah, ya. Jadi kita akan bahas di sini bro, tentang yang kelima. Yes. Itu inspirasi dari dia, kemarin kita baru ngobrol, kita mau bikin ulang tangganya karena kita mau bikin ternak uang lagi. Jadi nomor 5 itu bukan dana pensiun, karena dana pensiun itu terlalu jauh dan yang paling tinggi inflasinya bro kakak kasih tau gue bahwa dana pendidikan anak. Ya. Jadi dana pendidikan anak itu yang orang paling sulit untuk dapatkan, karena inflasi bisa 20-25% per tahun. Dan Tapi yang datanya nggak segitu biasanya. bisa lebih bahkan, Yes. 30 kan sebenarnya. Ini gue trim down aja buat mereka. Ya. Yang keenam itu lunasin KPR baru, ya. Ketika lu udah punya serangan investasinya, lu udah punya dana pendidikan anak, baru lu hajar KPR secara cepat. Ya. Ketika KPR udah beres, lu udah selesai nomor 6, nomor 7. Itu namanya bikin kekayaan dan berbagi, bro. Ya. Nah, itu di stage kita nih, level kita nih, udah bikin kekayaan. Nah, bikin kekayaan ini nanti mungkin kita akan bahas di Terakong ya, buat teman-teman yang punya harta mungkin di atas 50 miliar, kita kasih tahu caranya ya. Exactly. Karena ngatur di atas 50 miliar tuh beda banget sama kayak ngatur 10, 5 miliar. Wealth preservation, ya cara lu bikin enduring wealth, lu bikin kekayaannya kayak Rockefeller, Rothschild yang Dan kita turun ke anak-anak lu gitu. juga kasih akses kita ya, Ya. untuk wealth maintaining itu dan Dan juga Gini, direct access ya. direct akses ke kita dalam format gini. Kan contoh seperti misalnya lu pengen tahu kan pasti gua dana darurat pakai apa? Pasti lu pengen tahu. Yes. Tapi gua tidak akan pernah bisa share di publik. Kenapa? Karena MI yang gua pakai untuk dana darurat gua, yaitu teman-teman sendiri juga, dan aumnya kecil-kecil, bro. Gitu. Gua nggak pengen share itu ke khalayak luas. Tapi ntar kita kasih general advice aja. Lu bisa taruhnya di produk mana, ya? Apa yang lu bisa pakai untuk jaga kehidupan lu. Jadi teman-teman paham ya, tangga dana darurat itu seperti tangga ternak uang itu seperti apa? 1 ya nabung 10 juta, 2 itu lunasin semua hutang, 3 simpen dana darurat, 4 invest minimal 20%, pilih beta atau alpha,
5 itu dana pendidikan anak, 6 itu lunasin KPR, 7 itu bikin kekayaan, jaga kekayaan dan berbagi ya. Setuju. Simple ya bro ya. Yes. Kita mungkin sambil bahas-bahas ini kita coba suruh tanya pertanyaan selanjutnya bro ya. Oke, let's go. Let's go nih ya. Tenang, ini banyak nih bro hari ini Banyak ya. barangnya banyak ini kita. Halo? Halo, Ya, dengan siapa ini? dengan ET. Ya. Coba dijelaskan apa problem keuangannya? Iya bang, pertama-tama makasih ya atas kesempatannya ya. Ya. Ya jadi for the context dulu, gue usia 30 tahun dan masih single. Jadi gue lagi transisi bang dari 9 to 5 job gitu ke freelancer bang. Nah, yang gue agak kaget di transisi ini adalah biasanya kan kalau pekerjaan kantoran itu biasanya kita dapat gaji tertentu, amount tertentu di tanggal tertentu gitu. Jadi begitu duitnya turun kita bisa langsung bagi tuh kayak kata lu tadi ya ke beberapa tangga kayak gitu kan. Nah tapi sekarang pendapatan gue jujur aja masih naik turun karena memang masih merintis gitu bang. Range-nya bisa dari 0 sebulan tuh bisa nggak ada sama sekali 0 Ya. sampai 2.400-an USD lah. Oke. Nah itu kalau pengeluaran gue sendiri itu biasanya di 4,5 jutaan bang. Oke. Terus sisanya itu gue tabung gitu langsung. Oke. Gitu sih bang. Nah pertanyaannya itu ngatur cash flow-nya gimana ya bang untuk yang apa ya naik turun gitu penghasilannya bang. Oke. Dan gimana caranya dapat klien yang bisa tetap gitu loh. Oke. Biar penghasilannya nggak naik turun. Oke, ini gua rekap sedikit ya. Jadi penghasilan lu sekitar mungkin 35 sampai 40 juta, bisa dari 0 sampai 40 juta lah gua bilang ya. 0 ke 40 juta ya. Iya segitu bang. Kalau pengeluaran stay di 4,5, Iya. sedangkan dulu pekerjaan gajinya berapa? Sekitar 20-an. Sekitar 20-an ya. Oke. Iya. Punya tabungan 10 juta punya? Tabungan aman, hutang nggak ada. Hutang nggak ada? Dana darurat udah berapa? Aman sampai 1 tahun. Investasi masuk Bitcoin sama saham bang. Udah sampai nice. situ aja sih bang. Oke, ini Benar. udah top ini. Sangat terliterasi keuangan ya. Sangat terliterasi keuangan. Dan, Jadi gini. dan masih single ceweknya. Iya. Jadi Ada teman-teman yang mau nih? Boleh nih, Eten ya. Awas ya mau kondo di sini. Hati-hati ya. ini Hati-hati nih mau kondo. terliterasi. Oke. Mau kondo di sini. Karena lu punya itu fluktuatif, jadi gua akan kasih saran lebih ke yang nanti bisnisnya. Tapi karena lu pendapatannya fluktuatif, itu sebenarnya harusnya lebih panjang lagi, ya. Jadi kalau 1 tahun, gua akan sarankan ke 2 tahun bahkan dana daruratnya. Kenapa? Karena freelance beda sama pekerjaan. Pekerjaan itu dapat secara pasti. Tapi balik lagi, kalau lu tuker sesuatu untuk sesuatu yang pasti, sama lu coba untuk ibaratnya venture sendiri bikin usaha kan, yang berdagang kan, untuk jual skill lu bisa 0 bisa sampai 40 juta. Gua kan selalu ambil yang upside itu sebenarnya lebih jauh. Tapi ini bukan untuk semua orang, karena lu punya skillnya. Nah gimana caranya dapat klien yang lebih konsisten? Jawabannya adalah develop skillnya. Freelance-nya apa nih kalau boleh tahu? Gue jualan pitch deck gitu sih bang. Jadi ada startup luar negeri yang mau itu apa presentasi, pitch gitu. Gue bantu desain, gue bantu storyline-nya. Oke. Jadi biasa startup seperti apa? Ini yang baru mau awal banget fundraise atau startup series A, series B, series C atau di mana level startupnya? Ya mereka biasanya yang baru mulai banget sih gitu, baru memperkenalkan produk sih. Biasanya gue dapetnya yang kayak gitu sih, memperkenalkan produknya, timnya dan lain-lain gitu sih. Gue baru tahu berarti. Gue beneran baru tahu loh ada jasa bikinin pitch decknya startup yang baru. Itu investor kasihan tuh berarti. Ini jasa kayak jasa joki begitu berarti. Karena gue baru tahu ada industrinya ya. Karena waktu gue bikin startup itu harus bikin sendiri kan decknya semua sebenarnya. Curhat loh berarti. Unik ini. Jadi jawabannya adalah gimana cara lu bisa dapat klien lebih banyak. Sekarang channel lu untuk jual gimana? Karena secara keuangan udah set ya bro. Ya? Tinggal dilanjutin lagi, udah beli saham kan banget. Udah beres tuh. Yes. Dana daruratnya mungkin itu preferensi lu tapi setahun sih sebenarnya cukup bro. Ya. Tapi kalau freelance menurut kita enakan 2 tahun sih. Kayak Redalio tadi dikali 2. Taruh di mana dana daruratnya sekarang? Reksadana bang. Reksadana apa? Reksadana obligasi. Oh, kok gini? Kalau obligasi itu lu cari yang fluktuatif atau yang garisnya lurus? Yang stable gitu loh bang. Apa ya? Dana mas stabil, Sukor Stable Fund. Ya pokoknya yang stable gitu. Gue hafal. Antara dua itu bang. Oh antara dua itu oke lah.
Itu berarti sekitar yieldnya 5%-an ya, kalau gua nggak salah inget ya, 5%-an. Oke. It's fine, ini berarti sudah sangat terliterasi. Yes. Lu harus main offense sekarang, karena gini, lu kan udah 4,5 juta tuh pengeluaran tuh oke banget untuk income bisa sampai 40 juta. Bener, Itu udah hemat top. juga hitungannya. Top, itu udah top. Udah nggak usah dikurang-kurangin lagi, udah bagus. Problemnya, lu punya problem di konsistensi income. Jadi jawabannya satu, gimana cara lu dapat orang, ya kan? Lu kan mesti acquire klien kan. Proses onboarding klien ini lu harus bikin lebih seamless. Contohnya apa? Satu, ya, lu harus bikin channelnya dulu untuk mendapatkan leads-nya. Lu dari mana sekarang? Biasanya dari platform pekerjaan gitu bang, kayak Upwork, LinkedIn. Oh, oke, jadi lu meregistrasi diri lu di platform kayak LinkedIn dan lain-lain kan? Ya. Nah, saran gua adalah, kenapa nggak lu coba untuk mulai bikin konten? Ya, setuju. Lu mulai bikin konten untuk dapetin leads-nya. Nah, leads-nya lu tuh capture dalam format email. Lu bikin dalam misalnya Substack dah. Lu bikin konten, ngajarin gimana caranya bikin perusahaan startup awal-awal. Karena lu yang bikin pitch deck buat orang dapet investor kan? Itu harusnya konten yang lu bikin. Lalu lu bikin listnya itu ke Substack, lu bikin email list nanti di sana. Nah dari email list itu, lu kan akan capture dari nama, nomor telepon, itu lu baru mulai cold calling nanti di sana. Tapi itu listnya harus lebih warm, karena mulai dari konten. Ketika konten lu udah mulai jalan, ya lu tembakin iklan konten lu baru. Karena lu kan problemnya dapat leadsnya sekarang, dapat kliennya. Jadi ketika lu besarin depan lu, top of funnel lu, middle funnel lu besarin, leadsnya dapat banyak, klien lu pasti lebih banyak dan itu income lu bisa stabil 50 juta sampai 100 juta. Di situ lu bisa mulai nyerang lagi investasinya. Paham? Okay. Lu tuh bukan punya gini. Bisnis kan ada dua, ya. Ada yang problemnya itu gua ngomongnya delivery. Contohnya apa? Restoran. Gua misalnya punya restoran 60 kursi udah full. Gua harus bikin restoran lagi untuk fullin itu. Nah, lu tuh bukan problemnya situ. Lu bisa kerjain terus kan kalau ada klien. Iya. Dan ada AI, lu pasti gampang lah kerjainnya. Problem lu adalah mendapatkan klien. Nah tapi lu harus bedah dulu nih, industrinya apakah ini industri bakal terus ada, bikinin pitch deck untuk startup atau enggak? Atau lu bisa pivot ke consulting bisnis yang lain atau gimana? Karena skill lu harusnya bukan bikin pitch deck doang, tapi consulting sebenarnya. Karena lu kan consult, startup founder ini yang mau nge-raise duit ke investor buat bikin sama lu gitu kan decknya, biar mereka dapat duit kan sebenarnya. Iya, tapi konsepnya kan dari mereka bang, kebanyakan Yes. gue cuma ngerapihin story-nya aja gitu. Oke. Jadi skill set lu itu masih bisa ditajemin lagi. Nah, lu belajar apa? Lu belajar marketing untuk dapetin lead generation seperti apa, cara nurture leads seperti apa, dan skill sales, bro. Ya. Lu Ya. tajemin 3 itu, gua rasa income-nya bisa besar. Semoga membantu ya, Tete. Oke bang, terima kasih. Oke. Nah, jadi itu dari case yang ini beda lagi nih, bro. Ini kayaknya Ya. sangat financial literate, tapi Yes. dia punya bottleneck di income. Masuk di 49%. Iya. Jadi tier yang paham banget dan untuk ukuran wanita ya kita ngomongnya memang langka juga bro. Ya. Dengan income segitu tapi tetap bisa keep spending 4,5 juta ya. Jadi Ya. kan pertanyaan kan dua kan tadi sebenarnya satu gimana biar konsisten, yaitu saya setuju juga tadi mungkin dengan dia bangun personal branding. Dia jelasin story dia dan apa uniqueness yang dia tawarkan. Tapi gua rasa kayaknya nggak bisa dijual di depan tuh. Langsung tadi bikin startup bot. Apa Yes. rapin pitch deck investor tuh kayaknya Cuman lumayan itu unik. juga bisa kayak ningkatin dia punya value supaya klien-klien dia sebelumnya nggak ada alasan untuk nggak pakai dia lagi. Iya. Terus yang kedua tadi dia merasa ini terlalu nggak pasti kan income-nya. Yaitu mungkin dari segi pengeluaran kita biasanya kan orang budgeting bulanan. Itu bisa kita coba budgeting kuartalan lah. Setiap Oke. 3 bulan. Ya, jadi kalau misalkan nih saya 3 bulan keluarin duit at least ya 20 sampai 30 juta. Jadi berarti dari situ ya kita bisa membangun ya tesis yang lebih lebar lagi supaya ya karena kita tahu ya orang yang ngerjain freelance itu selalu tidak pasti dan orang yang freelance itu kebanyakan punya penyakit bro. Kadang kalau punya deal gede habis itu dia langsung foya-foya tuh. Kayak gua dulu tuh. Iya, terus habis itu seminggu 2 minggu habis duitnya. Itu kayak gua Habis itu cari lagi dia, Iya. belum temu lagi terus akhirnya nelpon ke sini. Ya harapannya nggak gitu ya. Iya. Jadi di budgeting lah kuartalan. Kalau misalkan setiap ya 3 bulan saya itu spending 30 juta, Iya. saya dapat uang masuk 100 juta. Oke Betul. lah, ya ini budget dulu buat 3 bulan ke depan Betul. sambil nyari. Betul. Ya. Tapi kayaknya ada bracket orang-orang juga. Kalau Najib kan dia punya income tapi dia nggak jelas investasinya. Yes. Kalau yang tadi itu income yang bermasalah sebenarnya. Ya.
tapi dia udah financial literate banget. Tapi menurut gue bagusan yang begitu. Bener. Dibanding yang gak financial literate. Karena Najib sama dia tadi dia dana itu udah lengkap setahun. Bener, udah ada investasi. Lengkap setahun tuh berarti ratusan juta dia udah punya. Bitcoin dan juga saham. Iya. Ada juga dana darurat. Top itu. Jadi udah all set. Oh ya. udah all set itu. All set. Tinggal dilanjutin Bener. lah. Tinggal itu udah siap buat kaya. Bener. Itu udah siap jadi miliarder itu. Asal jangan offset ya. Jangan offset ya. Nanti di kartu kuning. Karena banyak yang bilang gini misalnya, oke Yes. tapi income gue stagnan, gue kerja di McD bang, gak naik-naik gaji, jangan kerja di McD. Bener. Lu jangan lanjut kerja di McD. Karena- Bang gue nggak naik income-nya bang, gue nggak bisa, gue UMR. Iya. Karena skillnya stagnan bro. Karena ada alasan kan. Betul. McD maskotnya badut. Betul, jadi tadi dia itu banyak yang dia nggak bisa lakuin. Kalau gue Yes. tukeran sama dia tadi, mungkin itu udah 1 miliar kali sebulan ya. Karena beda skill. Dia nggak ngerti gimana caranya nurture leads, gimana cara ini. Nah itu kan untuk lu bisa punya skill seperti itu, lu harus bayar bro. Iya. Untuk punya skill seperti itu. Nah kalau akademi kripto itu skill untuk lu bisa kerja di misalnya exchange. Lu Di bisa kerja di fund kripto, lu bisa Web3 kerja di firm, Web3 ya. firm. Itu tuh masuknya bracket untuk cari income. Ini jangan teman-teman salah nih, ya. Itu bracketnya tuh itu aktif high income skill. Yes. Karena kalau lu bisa dapat income yang stagnan, karena skillnya stagnan bro. Kalau kita skillnya berkembang, ya gue percaya skillnya berkembang terus dong. Gitu. Money-nya juga berkembang juga. Contoh bro kakak Income-nya kan berkembang juga. gaji UMR dulu bro ya. Yes. Dia gaji UMR, tapi kan dia kembangin skill dari yang udah lama itu dari tahun Ya. 2016 tuh di samping. Benar. Dan dia akhirnya lebih nyayur dari skillnya ini, bahkan dia nggak ninggal kan dia hobi, yang gaji UMR ini hobi nih. Ya Jadi buat dosen tuh status hobi. sosial juga sebenarnya. Betul. Sekalian dia memang punya passion mengajar, Ya. sambil dia cari duit yang beda di sebelah. Tapi nyari duit yang beda di sebelah ini income-nya unlimited. Benar. Teman-teman. Tapi ya tetap kan kita juga hidup tuh di dunia nyata bro. Ya. Kalau misalkan kita ngomong sebagai oke, saya seorang trader, Ya. saya seorang investor, saya pelaku di market, atau saya misalkan kayak tadi nih, kayak ngerjain project ya, kita ngomongnya gigs ya. Ya. Itu kan juga selalu kita ngomong dunia di langit. Dunia di langit tuh kadang kita dapat jackpot gede banget, kadang juga zonk, nggak dapat apa-apa. Iya, betul. Tapi kan kita tetap harus hidup di dunia nyata. Betul. Ya. Harus tetap makan, tidur, ya. Harus ada tempat tinggal. Jadi nggak ada salahnya ya buat kayak tetap mempertahankan sesuatu yang pasti sambil mencari sesuatu yang tidak pasti. Betul. Top itu. Dan ketika kita mencari sesuatu yang tidak pasti, ya itu kita harus effort lebih tinggi daripada sesuatu yang pasti. Ya. Ini mungkin menjadi sesuatu yang kayak kontroversial. Betul. Tapi saya bilang gini, kalau kamu punya kerjaan yang dibayar tetap, UMR lah let's say, Ya. kerjain aja setengah hati. Karena apa? Kamu kerjain 100% atau enggak, itu gajimu tetap 4 juta. Yang harus kamu kerjain sepenuh hati itu kerjaan di luar kamu tempat kerja. Soft Ya. skill ya, yang harus kamu bangun untuk kamu bisa dapetin yang biasanya itu berkali-kali lipat daripada di tempat kerja kita. Ya. Apalagi di tempat kerja kita tuh sesuatu yang kayak level karirnya tuh nggak bisa naik bro. Ya udah kerjain setengah hati aja. Saya Ya. butuh ini buat makan. Tapi di samping, ya saya punya skill yang itu menghasilkan kayak 4-5 kali dari gaji saya. Betul. Jadi itu adalah prinsip yang saya gunakan. Kenapa saya bisa di sini? Kerjain sesuatu setengah hati aja. Ya bosnya juga nggak peduli. Apalagi kalau korporatnya gede kan. Betul. Tapi di sambil misalkan kamu ngerjain ini, ya ini nonton live gitu atau kayak ngerjain apa, kembangin skill kamu. Ya untuk kamu dapetin yang berkali-kali lipat dibandingkan kamu punya Karena gaji UMR gini, itu. income itu You cuman, deserve better. Iya, income itu cuma masalah skill. Kayak tadi, dia kenapa bisa 0 bisa 40 juta? Karena dia kurang skillnya di mananya. Gue bisa langsung kasih tahu. Karena gini, kita lah orang yang udah di level finansial tertentu, kita bisa langsung lihat orang, kita tahu titik lemahnya di mana, benernya di mana. Setuju. Tadi gue langsung tahu dia lemah di mana. Dia lemah di sales. Ya. Gue dari dengar suara orang gue tahu, gitu. Dia lemah di sales. Kelihatan introvert dan juga Iya. pemalu kayaknya ya. Dia Gak gini, suka menjual diri. sebenarnya ya. saran gue satu lagi, kalau dia emang gak jago di situ, dia cari partner di situ. Setuju. Dia Sales, tetap- cari sales. Dia masak nih, dia tuh Ya. orang masak, orang Yes. dapur. Lu cari yang jago jualan, lu just cari jago marketing, cari jago salesnya. Itu top, itu bakal bisa 100 jutaan perusahaan per bulan. Bisa lebih. Bisa pasti. lebih, bisa miliar itu. Atau ya itu, Itu tadi, consulting benar. sebenarnya. Kalian tau gak kerjaan orang-orang di BCG, di McKinsey itu cuman kayak dia bikin PPT. Udah. Tapi That's it. gajinya gede. Gaji 300 juta. Nah itu. Yang top ya. Partner level gaji 300 juta cuman bikin PPT. Kerjaannya gue sumpah. Ya, dia cari case study, bikin PPT. That's it, that's all. Ya. Boleh kita coba minta telepon action nih. Seru Oke. nih. Seru nih. Ini by the way kita teleponnya ini berdasarkan kalian request ya. Jadi kalau kita suruh ngisi sesuatu di Discord tuh diisi. Gitu. Jangan tanya bisa nelfon gimana. Halo? Dengan siapa ini? Halo, dengan Rizky. Oke, Rizky. Oke, Rizky. Ya. Problemnya apa Rizky? Bukan Rizky Ridho tapi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu ya Bro Ski sama Bro Kakak Ya. atas kesempatan yang diberikan.
Saya juga salah satu member privat AC juga. Oke. Jadi gini, saya sama istri itu kerja di salah satu instansi pemerintah Oke. sebagai PNS di salah satu kementerian. Oke. Alhamdulillah kondisi keuangan saya stabil dan saya juga punya dana liquid 500 juta. Wah, top Tapi ini. kami juga punya KPR. Oke. Jadi utang-utang yang lain nggak ada, semuanya udah nggak ada, bersih. Cuma KPR kami itu ada utang pokok itu 500-an juta. Ya. Dan cicilannya 6 juta per bulan, tenor masih 12 tahun lagi. Nah ini Sorry, tadi KPR-nya diulang lagi? KPR diulang lagi? KPR utang pokoknya 500 juta. Ya. Nah cicilan saya 6 juta per bulan. Nah tenornya itu masih 12 tahun lagi. Oke, oke. Rate berapa? Rate berapa KPR-nya? Ingat nggak? 12% Oke, oke. per tahun. Oke. Nah ini yang saya tanyain budget liquid saya yang 500 juta ini apakah saya masih punya save budget juga untuk investasi itu 5 juta per bulan. Oke. Keluar dari KPR dan kebutuhan bulanan. Oke, kita mulai dari pendapatan keluarga dulu. Pendapatan keluarga berapa? Pendapatan sekitar 17 juta. Oke, udah oke. Pengeluaran? Ya. Pengeluaran itu dengan KPR dan lain-lain itu sekitar 11-12 juta lah. 11-12 juta. Kamu dapat 500 juta berarti dari nabung udah lama Nabung. Iya. atau investasi? Terus investasi juga. Di mana? Di kripto. Di kripto juga 50-50 lah. Di kripto di saham juga. Oke, jadi kamu main yang di bagian alpha kan berarti? Kamu nyari edge di market buat grow portofolio sampai 500 juta. Oke, itu nggak salah. Dana darurat berapa? Dana darurat itu sudah setahun buat setahun. Oke. Jadi dana darurat saya buat setahun, tapi maksudnya kebutuhan bulanannya juga kan stabil juga, dari gaji saya juga stabil gitu. Kamu berarti punya sekitar hampir 200 juta berarti? Betul. Untuk dana darurat. Oke. Jadi ada dana darurat 200 juta, ada dana liquid 500 juta di kripto dan di saham. Sekarang punya KPR yang pokoknya 500 juta. Untuk dana darurat tuh udah include sama dana liquidnya itu. Oh, Nah, itu 500 dipisah juta. tuh. Jadi, Iya. jadi jangan ngomongin dana liquid. Jadi dana darurat tuh beda. Berarti liquid 300 ya. Iya, betul. Gua ekspektasi berarti 150 juta di kripto, 150 juta di saham. Betul. Iya. Oke. Jawabannya gini. Lu berarti udah nyampe keempat, ya kan? Iya. Lunasin KPR tuh nomor 6. Oke, betul. Udah benar itu tadi kedengeran ada anak tuh kayaknya Ada tuh. anak ya. Iya. Nah, dana pendidikan anak itu dibikin pakai serangan tadi. Pakai serangan saham dan kriptonya sebenarnya. Jadi dana pendidikan anak belum selesai kan? Yes. Belum. Jawabannya nggak apa-apa. Income kamu biarin aja dulu digrogotin sama KPR-nya sampai kamu punya investasi yang bisa dana pendidikan anak. Kamu udah mau level 5 nih. Udah naik tangga nih. Udah naik tangga nih, kamu udah level 5. Oke. Jadi dana pendidikan anak ini inspirasi gue dari Bro Kakak sebenarnya. Karena tadinya itu gue tulisnya dana pensiun dulu. Tapi dana pensiun itu jauh banget. Dan dana pendidikan anak tuh besar banget. Sampai kalau orang biasa udah punya dana pendidikan anak. Misalnya lu udah punya dana pendidikan anak, anaknya itu belum nyampe kuliah ya. Misal di SD udah beres, itu hidup lu udah selesai sebenarnya basically. Itu udah kayak dana pensiun sebenarnya. Jadi jawabannya adalah kumpulin dana pendidikan anak dari SD sampai kuliah. Anaknya berapa ini? Anaknya berapa sekarang? Satu umur 2 tahun. Nah, berarti Ada rencana nggak nambah lagi? ada rencana nambah? Mungkin ada rencana. Oke. Berarti kamu tahu tuh, itu tabungannya masih banyak. Karena kan pokoknya 500 juta dengan rate yang kamu bilang tadi, 6,5 juta per bulan cicilannya, itu masih aman banget dari income kamu. Beda cerita kalau kamu income-nya 10 juta. Tapi sekarang income kamu itu masih oke banget untuk cover 6,5 juta, nggak masalah. Coba cari side hustle untuk increase income-nya, atau kamu kalau di kementerian kamu naikin skill-nya biar bisa naik, ibaratnya naik jabatan di sana. Tetap berusaha serang dari income dulu, karena income itu bisa generate paling besar gitu. Investasinya stabilin itu udah top, udah oke, dana daruratnya udah oke, kamu udah tanggal level 5 nih. Jadi kamu udah tinggal beresin dana pendidikan anak, baru tanggal ke-6 itu lunasin KPR selesai. Jadi dana pendidikan udah ada nih, ada tambahan misalnya 1 miliar, lunasin langsung. Yes. Oke. Nomor 7 baru ntar itu jaga kekayaan, tapi itu tuh buat lain waktu lah. Ya semoga segera kan. Semoga segera. Tapi berarti lumayan dong investasi kamu, berapa tuh grow-nya? Grow-nya mungkin ada sekitar 300-400%, karena saya kripto aja dari 2021 juga kan. Oh, jadi kamu tuh basically sebenarnya kalau dibilang kementerian juga semi-semi. Jadi sebenarnya kamu pasti kan setengah-setengah nih. Kamu juga itu aktif loh yang kamu lakukan. Jadi kamu bukan main di beta tuh, kamu nggak main di pasif. Itu yang kamu lakukan tuh aktif tuh. Jadi kamu tuh basically double job, professional investor dan juga
orang di kementerian. Karena dengan gaji 17 juta kamu punya segitu banyak itu luar biasa itu. Iya. Iya. Jadi udah top, dilanjutin aja, investasinya dilanjutin. Tapi balik lagi, harus assess resikonya yang baik gitu. Iya. Assess lagi, apakah ini kamu bisa continue dapetin alpha atau mau main dengan indeks aja, kamu harus pikir-pikir. Bener. Gitu. Karena itu butuh full gede time. juga ya. Iya, dan itu angkanya. size-nya besar, jangan sampai hilang. Karena gini, lebih mending gak hilang duit. Karena gini, banyak yang kena bakar. Contohnya, misal kamu dari 500 nih, kamu kena bakar ke 250. Untuk balikin ke 500 itu butuh naik 100%. Double harus duitnya. Duitnya mesti double, turunnya 50%, naiknya mesti double. Ini banyak, makanya kalau fund itu banyak yang kebakar setengah tuh gak bisa balik lagi di dunia ini. Gitu. Even kayak orang-orang yang jago kayak Michael Burry itu ketika dia kena setengah gak bisa balik lagi, gak pernah bisa balik lagi dia. Sampai sekarang gak balik bahkan fundnya. Yes. Gitu. Jadi fokus tingkatin income ya, tetap gayanya serang tapi fokus di dana pendidikan. Semoga membantu ya Rizky ya. Good job ya, good job Rizky. Good job ya. Rizky, mantap. W Rizky ya di chat. Chat W Rizky. Nah, jadi W Rizky. Rizky ini gini, Bro. Baik lagi, ntar misalnya kalau kita bikin begini pasti ada kayak misalnya orang perencanaan keuangan yang nggak senang, tapi kalau nggak peduli karena di sini nggak pernah akan ada di dunia ini. Gue ngomong sini ya. Ya. Tidak akan pernah ada di dunia ini triliuner yang ngajarin lu begini kayak cara ngatur keuangan lu, benerin keuangan lu dan secara gratis kayak begini disaksikan puluhan ribu orang. Beliau ini kebetulan juga member kita tadi ya. Nah, Gain 400%. Jadi itu kita kasih tahu ya teman-teman. Itu dia main di nomor 4-nya yang bagian alpha tadi. Tapi balik lagi, mungkin Rizky itu mungkin dia talented, mungkin dia berbakat, Bro. Exactly. Mungkin dia emang punya nurturing feel di market kayak kita. Ya. Dan dia juga beli kan ya, dia belajar untuk investasi ilmunya. Lu bayangin dia income 17 juta, berarti dia mungkin di Aceh, gue gak tahu dari 2021, mungkin 2000, gue tebak 2022, 2023. 2023 awal. Aceh waktu itu mungkin 700 ribu ya harganya. Jadi dia bayar 700 ribu, belajar kelas dia dapat 500 juta. Nah itu aktif income. Ya. Tapi itu tadi gue gak mau masukin bracket investasi 20% yang gue bilang, itu adalah aktif income kalau menurut gue. Jadi Rizky ini part time-nya professional investor. Bro. Iya. Kayak ini dia kayak lu, dia kayak lu. Iya, kerja di kementerian tapi di belakang layar. Di belakang layar. Uangnya Muter. berjalan ya. untuk Berjalan. Dia jadi bajak laut di malam hari itu Rizky. W Rizky ya. Ya. Jadi teman-teman jangan ekspektasi ke kalian gabung belajar di Aceh itu buat cepet kaya, enggak ya teman-teman ya. Ya. Dan sebenarnya kita ada salah satu ini sebelum gue lanjutin lagi. Aceh itu nanti per tanggal 17 ini, gue pengen bikin ini ya eksklusif nanti. Benar. Untuk hanya profesional investor, gue udah gak pengen ada retail di sana. Jadi harganya akan mungkin hampir 30 juta lebih. Oke. Dan jawabannya kenapa sampai segitu, kenapa gue gak biarin semua akses masuk, karena gue gak mau. Jadi gue akan bikin Aceh itu udah gak bisa diakses lagi. Yes. Ya, per tanggal 17 nanti. Ya. Jadi ya teman-teman yang mau belajar silakan belajar. Kalau yang gak mau belajar ya wes bro. Gimana Karena menurut lu? kita mau mengapresiasi teman-teman seperti Rizky tadi. Betul. Mungkin beliau juga udah masuk dari kita zaman 700 ribu. Ya. Supaya yang di dalam juga ngerasa lebih eksklusif. Dan teman-teman lain kalau mau belajar dan mengikuti Rizky. Karena ini kan semua live kan di sini. Dan kita juga spontan aja dari teleponnya. Betul. Jadi itu juga salah satu ya yang berhasil melipat gandakan uangnya di market. Ya. Dengan strategi alpha yang kita berikan di dalam. Karena gini, ketika waktu itu gue kasih 700 ribu itu banyak sekali yang berubah hidupnya kayak Rizky contohnya. Yes. Kalian bisa lihat di testimoni lah, itu orang kayak begitu ada 1000 kali bro ya, lebih. Ya. Ada ribuan orang yang berhasil mengubah hidupnya, yang berhasil dapat kerjaan. Kita ngomong lah di tempat teman kita di Indodax ada yang dapat juga di toko kripto. Teman bisa lihat di testimoninya ya. Jadi join ada juga Discord dapat di project, link teman dia nggak mau pas dia di interview dia nggak mau di disclose. Dia ada kerja di salah satu blockchain besar lah di Sui lah, gue sebut sini. Juga ada yang dapat ya di Korea Ya. juga investing firm di bidang Web3. Oh, ada yang investing firm juga ya? Kelola ya bro. Kita mau 7 figures. Kemarin ada satu jebolan anak murid kita tuh di Animoca Brand bro. Itu salah satu visi paling besar di dunia. Di Animoca Brand tuh salah satu ada member Akademi Kripto bro. Yes. Tapi uniknya dia member Malaysia. Benar. Jadi bukan orang Indonesia. sedikit ditranslate ya. Iya. Jadi kita kasih kesempatan terakhir bro. Ya, Mungkin kita kasih kesempatan terakhir. Ini last call ya teman-teman ya. Jadi ini last call buat apa? Oh iya bukan sabar. Jadi kita akan kasih kesempatan terakhir untuk apa? Teman-teman semua ya yang mau bergabung di Aceh, kalian bisa langsung ke website ya di akademikripto.com. Itu kalian masukin di kode promonya itu last call ya. Jadi gua chat di sini ya. Jadi kalian bisa last call. Itu nanti kita akan per tanggal 17 loh ya. Per tanggal 17 kita akan bikin khusus untuk professional investor. Dan ya itu kita kasih diskon sampai 7 juta bro ya. Yes. Jadi besar sekali diskon untuk belajar.
Tapi di situ gue nggak pengen kalian cuma pikir oh ini untuk active income trading, enggak, itu tentang teknologi blockchain, tentang smart contract, auditing, developer. Yang jadi developer juga ada bro ya, developer di project-project besar juga ada dari Akademi Kripto, dan yang kayak Rizky yang diem ya mungkin 7.000, 8.000. Ya. Total kita ada sekitar 10.000 ya. Kita ada sekitar 10.000 pelajar yang belajar di dalam, 5.000 itu dari angkatan 2023 bro. Ya. Dan ya kita akan batasin mungkin ya yang join nanti 20 orang aja per bulan lah. Yes. Kita mau lebih Jadi selektif. last call ya. Ya. Panggilan terakhir kayak kereta nih. Ya? Panggilan itu nanti di pin ya, gue minta admin ya. Kode promo ini last call ya, gue tulis sini. Langsung di pin nih sama admin. Oke, kasih linknya juga ya. Linknya itu ada di akademikripto.com, lu cari aja di di Google. Ayo, telepon keempat. Kita bantu edukasi ini terus Indonesia. Jadi teman-teman jangan salah ya. Kita di sini cuma mau edukasi. Nah ini telepon nih masih ringing nih, belum siap dia. Halo, halo. Ya, dengan siapa namanya? Saya dengan Sandro. Ya. Umur saya 25 tahun. Oke. Saya sekarang bekerja di Sandro. Itu kayaknya kamu ngomong sama diri kamu sendiri di live yang kamu nonton tuh. Tadi itu bukan dari suara gue. Oh iya. Iya. jangan mabok dulu Sandro. Ini masih pagi, masih siang Sandro. Yuk. Oke. Ini bro. Saya mau tanya nih, kan saya sekarang tuh baru melek nih secara finansial. Ya. Saya juga itu sandwich generation. Oke. Dimana itu gaji saya itu di kisaran 6 juta. Juga dari income tambahan tuh ada saya dapat kerjaan joki-joki itu tuh paling cuma dapat 1,5 juta. Oke. 1 sampai 1,5 juta gitu. Paling sekitar pendapatan 7,5 juta gitu. Oke. Tapi untuk biayain keluarga tuh saya sekitar habis tuh 5,5 sampai 6 juta gitu. Buat keluarga doang? Iya, buat keluarga sama adik, ibu sama adik, soalnya ayah udah nggak ada. Oke. Ibu sama adik berapa totalnya sore tadi? 5,5 sampai 6 juta, 6 juta lah. 5,5 sampai 6 juta, oke. Berarti kamu bisa nabung berapa? Bisa nabung paling 1 juta 10 bulan. Oke. Ini untuk kamu, berarti kamu udah punya 10 juta belum di bank? Belum sampai, paling belum 8-7 juta. Oke. Kamu investasi kah? Itu 78-nya? Setelah saya lihat-lihat tadi, kayaknya. Nggak jadi kan? Bagus Sandro, oke. Kalau kita ini kan, tadi ada yang komen bro soalnya, ada yang bilang banyak kan yang udah puluhan juta. Nah ini Sandro nih, ini banyak yang mirip seperti Sandro kan. Oke, kita langsung benerin punya Sandro. Pertama 10 juta dulu. Lu gak bisa turunin kan expense-nya, karena lu cuma bisa nabung 1 sampai 1,5 juta, ya kan? Income 7,5 juta. Jadi yang lu bisa lakuin cuma satu, naikin income. Gimana pun caranya naikin income. Itu lu cari sendiri, lu pelajarin skill, lu investasi lah layar ke atas untuk naikin income. Ya itu udah gak ada jalan keluarnya. Nabung 10 juta dulu. Ada utang gak kamu Sandro? Kalau ada utang kacau nih kamu. Paylater itu ada gak? Kalau di saya nggak ada sih. Oke. Cicilan motor aja masuk. Oke. Masuk biaya itu tadi. Oke. Pertama Sandro, motor itu bukan rumah ya. Jadi motor itu masih golongan murah dan itu bunganya tinggi KKB. KKB itu harus diselesain duluan. Ya. Jadi satu itu 10 juta dulu Sandro. Karena kamu 8 nih tinggal 2 bulan lagi ya. 10 juta rekening bank. Nextnya motormu lunas. 3 simpen 6 bulan dana darurat ya. Berapa tadi pendapatannya 7,5. 7,5 kali 6 tuh 45 juta. Langsung gue hitungin, kamu gak usah ngitung. Ya, 7,5 kali 6 45. Jadi 45 juta itu kamu langsung taruh di, nanti kamu cari money market fund, nanti kita kasih tahu lah produknya apa. Ya. Jadi ketika lu udah punya 10 juta ya, lu simpan 45, lunasin motor 45 juta. Sampai situ dulu Sandro, jangan investasi Sandro. Yes. Ya, ketika itu udah beres, baru kamu serang pakai 20% income kamu. Joki apa tadi Sandro? Joki apa Sandro ini? Mobile Legend. Joki-joki tugas gitu sih. Oh. Bukan joki Mobile Legend ya. Oke.
kamu tingkatin income-nya tapi jangan nyari yang gak benar tuh. Kayak gitu. Bener. Ya. Karena dunia ini tuh gue percaya pada karma Sandro. Jadi kalau lu bikin sesuatu yang gak benar tuh pasti balik ke lu. Ya. Lu kalau bikin joki untuk orang lulus ntar tuh balik ke lu. Mending kayak tadi si Eta ya namanya. Dia lu jokin orang startup. Lu jokin orang startup buat bikin pitch deck itu lucu juga, gue juga baru tahu ada industri. Yes. Tapi kayak kamu tangkap ya Sandro ya, 10 juta dulu 2 bulan lagi dapat, lunasin dulu motor kamu, habis itu simpen 45 juta, itu dulu. Terus ntar kamu telepon lagi. Oke. Ya, kamu masih tangga 0 nih, kamu masih bayi merangkak nih. Iya, Ya. step 1 aja belum selesai. Beresin dulu stepnya, oke? Oke, yuk. Thank you, bro tim, bro kakak. Ya W Sandro ya. Ya bagus lah ada inisiatif mau nelpon mau belajar. Iya, tapi juga respect juga bro buat Respect Sandro lah. ya. Jadi Sandro ya mahkotanya nyangkut ya di DC Cakung. Iya, jadi teman-teman gini, jangan anggap lu jangan berkecil hati kalau kita bikin Yes. form untuk ngisi ya. Karena lebih baik lu bertanya, karena ini yang gua nggak suka. Kalau sekolah tuh sukanya menjelekkan orang yang Benar. bertanya. Enggak, di sini nggak ada yang menjelekkan. Lu mau tanya seperti Saldo, kita nggak akan bikin lucu tentang kalian. Kita akan Iya. ajarin yang menurut kita benar. Dan kita sangat respect orang seperti Sandro karena penghasilannya ya 7,5 juta itu juga di atas UMR satu. Dan dua, beliau ini Sandro ini masih mau menghidupi keluarganya. Top, keren. Berapa banyak dari kalian ini yang bahkan nggak pernah ya traktir keluarganya atau kayak ajak mamanya makan. Nggak pernah kasih uang ke ibunya. Jadi yang kamu kayak nyepelin Sandro di sini, kamu mungkin beban keluarga justru. Iya, betul. Ya, jadi respect ya apapun yang dilakukan. Beliau juga kayak joki ya bro, ngerjain tugas ya. Itu kayaknya juga agak ilegal sebenarnya. Tapi Bukan agak. iya, tapi respect the green. Ya. Pidana Sandro. Iya, Sandro ini tapi culture ya. Jadi kayak inilah apa? Respect. Tapi respect, ya, respect. Karena orang yang memuliakan keluarganya, memuliakan Keren. orang tuanya, pasti ada aja bro jalan hidupnya yang nanti dibantu ya Pasti. sama yang atas. Jadi Pasti. pertama ya tingkatin dulu kamu punya skill Ya. ya, tambah lagi ya. Nanti mungkin harus lebih banyak jokinya bro, tulisnya lebih banyak sampai lembur-lembur. Betul. Nanti biar bisa double dulu, simpen tadi 40 jutaan Ya. untuk dana darurat. Habis itu sisanya mikir yang agresif, serang investasi. Benar. Ini nanti kita sambil nelpon, gue minta tolong ini bisa cepet nggak? Itu apa? Desainer kita, desainer berbakat kita tuh lu bisa bikin nggak just tangga ternak uang di sini? Harusnya tangga di Iya. sini loh. Bisa ya? Kok kirimin lu nggak dengerin lu tadi lu? Hah? Sama ini apa? Iya. Sama ini tolong backgroundnya kayak harus terang bro. Mungkin warna biru. Oh iya. Karena ini baju kita kayak ketabrak jadinya. hijau nanti, hijau. Oke, nanti. hijau ya. Hijau nanti. Karena ini kan kemakmuran ya, hijau, simbol Hijau. kemakmuran. Jadi dibikin ya benar. tangganya sambil bikin kita tangganya. dengerin teman-teman yang lain dulu. Jadi gini, nanti kita bakal punya dua platform bro. Akademi Kripto itu trader profesional, itu untuk nomor 4 yang mau nyari alpha, tapi untuk yang basic nih, yang ini kan Yes. problemnya nih. Iya. Langsung di-spill nih jadinya. Problemnya gini, jadi nanti kita akan bikin platform juga edukasi. Ya, Bukan bikin sih bro. Udah Udah ada. Iya. Udah ada tapi semuanya di revamp. Jadi yang isi bakal gua dan bro kakak. Iya. Karena waktu itu gua pas bikin ternak uang tuh duit gua masih 11 miliar 12 miliar bro. sekarang udah T. Iya ibaratnya gua kayak anak kecil Bener. Gua anak kecil masih punya duit sedikit ngajarin orang. Itu menurut gua juga kurang Iya. Kurang mantep dulu, gitu ya. Dulu Teri, sekarang Baby. Nggak, Tapi soalnya Baby gini. Whale. Ya. sekarang. Kayak gua ditelepon sama orang kementerian kayak tadi. Yes. Itu belum tentu dulu gue bisa jawab. Itu mungkin dia networknya kan sebenarnya kan dia negatif equity kan. Tapi dia punya rumah sama punya 5 juta. Dia punya 1 miliar. Gue cuma beda 10 kali sama dia. Ya. Gue ngerasa waktu itu sebenarnya gue nggak berhak amat untuk ngajarin dia gitu. Yes. Kalau sekarang beda cerita nih. Gue punya knowledge yang jauh lebih luas. Produknya. Koneksi juga, ya. Iya. Jadi ntar kita bisa kasih kalian bahkan bukan bantuan akses. Tapi kita kasih tahu kalian contohnya gue. Dana darurat gue itu bukan di reksadana yang tadi. Itu yang disebut. Ada khusus lah gitu. Ya. Gue biasa dalam format valuta asing. Yes. Ya. Racikan spesial ya. Racikannya untuk Sandro, spesial. Ya. Iya. Racikannya spesial. Jadi kita nanti bikin tiering bracketnya. Jadi kekayaan yang 0 sampai 100 juta tuh kayak gimana, 100 sampai se-M tuh gimana. Karena produk keuangannya beda. Ya, kita mau pemuda di Indonesia ini merdeka Ya, finansial. tapi kalau ada yang bilang, Ya. tapi lu bukan penasihat keuangan. Ya hidupnya sial atau enggak gitu kan? Nih, yang bikin tes penasihat keuangannya lu, Hidupnya masih sial. kayaknya lu harta lu sejam tangan gue. Jadi kayak itu yang bikin tesnya bro. menurut Ya. gua. Jadi kayak
Gak usah sosok kayak harus ada gelar. Itu semua orang miskin. Jadi nggak punya hak ngajarin lo. Dan lu kalau nggak suka sama apa yang gua kasih saran di sini yang tangga tadi, ini tangga yang bikin triliun bos. Ya, lu mau debatin gua, ini apa namanya, lunasin KPR dulu sebelum investasi ya, itu lu aja sabar. Ya, karena kalau kamu udah lihat tangga, kamu bisa buat orang tuamu bangga. Betul. Ya. Ini dosen juga nih dari 0 sampai 100 miliar nih, dari 0 gitu. Jadi kita tahu persis apa yang kita omongin gitu. Benar. Lihat tangga ya, orang Iya. tua bisa bangga nanti ya. Iya. Jadi yang 7 tuh kekayaan dan berbagi dan harapan kita. Nah, kan banyak yang nanya, Yes. bro, kenapa sih kita bikin ini? Oke. 1, gue bukan benci sama live streamer. Gue cuma pengen semua orang tuh bisa lebih edukatif. Terus kalau lu tidak bisa edukatif, akui lu seorang entertainer. Benar. Dan lu jangan ngomong tentang keuangan. Ya. Atau gue pukulin lu di sini. Atau mungkin di depan ada disclaimer-nya gitu. Lu ada disclaimer, Hitam lu taruh, gitu ya. saya badut gitu. Kami hanyalah badut gitu. Kami hanyalah badut dan buat ngelucu. Itu gue aman. Tapi di saat lu bikin kayak, ini cara ngatur duit gini, lu bajingan anjing lu bisa. Jangan. Ya. Jadi kita, I have nothing. With semua, gue ngomongnya semua live streamer yang ada di Indonesia, gue gak masalah. Silahkan, lu mau ngelucu silahkan. Tapi tulis, saya adalah badut. Gitu. Apapun yang keluar dari mulut saya, itu bukan sarana orang untuk mengubah hidupnya. Ya. Gitu. Karena apa yang kita kerjakan di sini tuh, kita mau bikin Indonesia jadi maju. Nah, fungsinya apa bro? Gue jelasin sedikit ya. Kita bikin begini, supaya kalian bisa semuanya ke nomor 7 bro. Benar. Tangga nomor 7 itu apa? Ya, gue kasih tau. Tangga nomor 7 adalah kekayaan abadi, ya lu udah punya kekayaan yang lu bisa turunin ke anak-anak lu. Dan yang terakhir adalah berbagi. Itu, ya. Jadi tujuannya adalah nanti lu bantuin kita bangunin sekolah biar cepat 1000-nya. Iya. Biar ya Indonesia jadi lebih bagus lagi. Ini yang nelpon berapa? Tadi udah berapa ya? Udah 4. Empat yang nelpon. Itu aja udah ada yang sampai tanggal 5 tuh 1 orang, bro. Kalau Yes. kita bikin gini lebih sering, yang nyampe tanggal 7-nya banyak nanti. Banyak. Dan nanti kalau udah semua orang berbagi, Ya. sebenarnya kalau semua orang ini tidak memikirkan hanya dirinya sendiri, Betul. sebenarnya nggak salah bro orang memikirkan dirinya sendiri. Karena masih tangga pertama kedua, Ya. pikirin dulu untuk diri kalian. Setuju. Pantaskan diri kalian dulu sebelum kalian memantaskan orang lain. Betul. Nanti kalau udah sampai 7, ya negaranya lebih makmur, orangnya lebih pinter, orang bisa bantu orang lebih banyak. Saya jamin ya Indonesia 2045, Indonesia emas tuh bisa Betul. terjadi ya. Betul. Jadi kita harus bantu diri kita dulu, makanya ada kita di sini. Tapi orang dibantu itu kalau nggak dengerin kita ngomongnya apa ya? Contoh lah. Ya. Itu mereka nggak akan pernah bisa mencapai sesuatu karena orang itu kan ngerjain apapun itu adalah referensi ya. Karena kan Ya. dia pernah bilang ya kayak apapun yang di bawah matahari ini nggak ada yang baru. Kan? Betul. Jadi memang ya kita bukan siapa yang baru, tapi siapa yang paling bagus. Betul. Dalam artian memberikan pesan juga message-nya ke kalian semua. Dan ya kalian harus hargai waktu kita karena kita cuma punya waktu seminggu sekali bikin begini. Ya. Yes. Next center kita siapin form lagi, jangan lu tanya ini dari mana. Ya. Ini jawabannya dari Discord teman-teman. Yuk telepon kelima, yuk let's go. Halo? Halo? Ya, Reza, ini dengan siapa? Iya dong. Ada tulisannya sini, jadi gue mau Reza. Reza bener? Iya betul. Oke, gimana Reza? Problem keuangannya apa Reza yang bisa kita bantu? Ya, selamat siang Bro Timothy dan Prof. Kalimasada. Ya, Ya, nama saya Reza. Dengan adanya sesi konsultasi keuangan gratis ini ya, saya terima kasih. Izin bertanya. ya bertanya lanjut Reza. Iya. Ya, jadi keadaan ekonomi keluarga sekarang sedang banyak pinjaman karena orang tua tertipu investasi bodong yang disarankan temannya. Oke, Dengan investasi bodong apa Reza? ya jadi itu kayak di produk keuangan gitu. Oke. Ya dengan uang pinjaman. Jadi dia pinjam uang untuk investasi bodong. Iya. Oke. Nah, untuk melunasi hutang tersebut, saya menyarankan untuk menjual aset yang tersisa seperti rumah dan sawah untuk segera melunasi hutang tersebut. Ya, Oke. karena seperti yang dibilang Bro Tim, uang adalah energi dan hutang mengambil energi kita. Pinjamnya ke siapa? Nah, pinjamnya ke orang gitu. Orangnya jelas apa nih? orang ya. Orang lintah darat kah? Orang emang loan shark? Manusianya apa nih? Kerabat kah atau apa? Iya, seperti saudara gitu. Oke, itu kan berarti hutang yang bunganya nggak fix berjalan, itu bisa Yes. diomongin, Fleksibel. Iya, iya. fleksibel tuh, ya. Itu udah at least ya, itu hutangnya bukan hutang yang sulit untuk dibenahin. Oke, lanjut.
Nah, jika nanti sudah terjual itu rumah atau sawahnya, ya kira-kira sisa uang tersebut harus dikelola, dialokasikan kemana gitu. Oke, gini, sawahnya itu income generating atau enggak? Enggak, itu jadi tuh sawahnya itu kan dibagi tuh buat yang produksi sama yang kita. Nah, itu hasilnya kecil banget gitu. Oke. Satu, equity-nya berapa? Equity sawah berapa? Equity rumah berapa? Hutangnya berapa? Kira-kira rumah itu sekitar 350 juta sampai 400 juta. Ya. Dan sawahnya itu sama juga sekitar 350. Hutangnya? Hutangnya berapa? Hutangnya sekitar 150 juta. Oke, gampang. Gini, ya. Rumah itu jangan dijual. Karena rumahnya udah lunas kan? Rumah udah lunas. Oke, rumah jangan dijual. Gini, worst case dari rumah pun ada cara untuk tidak menjual rumah. Untuk nutup itu. Lu bisa nyicil kembali rumahnya, bisa di refinancing namanya. Coba itu jangan ya. Itu bukan saran dari gua, tapi itu bisa. Jangan. Sawahnya dulu. Sawahnya nggak income generating dan itu pasti makan duit berarti untuk maintain. Berarti negatif kan? Enggak makan duit sih, bro. Cuma dia Nggak dibagi ngasilin. dua gitu. Jadi ada yang ngurus, dia yang Ya. panen. Ya cuma hasilnya Bagi dibagi hasil. dua. Oh iya, tapi kalau lu bagi hasil kan berarti lu nggak yielding dari tanah lu itu efektif. Itu negatif lah, real returnnya negatif. IRR-nya kalau dihitung itu pasti negatif. Jadi sawahnya gua akan lepas. Kalau gue jadi lo. Jadi dengan lepas sawahnya harusnya udah bisa bayar hutang ya kan? Iya bisa. Nah, sawahnya lepas, bayar hutang gue juga gak akan pegang sawah. Lu mendingan pegang di RDP udah pada pegang sawah itu. Karena itu gini, lu kalau misalnya gak sesuai bahkan dengan inflasi real ya, 1-3%, itu sawah lu negatif. Karena apresiasi tanah tuh bohong. Ketika lu jual pasti ntar kena biaya fee agent terus orangnya minta 20% diskon. Jadi capital gain lu tuh basically gak ada lah dari sana. Gue akan sikat sawahnya dulu. Sikat sawahnya dulu, setengahnya gue pakai untuk langsung lunasin hutangnya. Tapi balik lagi, hutang kan bisa negosiasi. Bisa termin dan bisa tidak berbunga kalau sama kerabat. Yes. Tapi itu pentingnya edukasi, balik lagi ya. Jangan teriming-iming gitu. Itu yang bikin negara ini jadi jelek. Setuju. Karena banyak sekali oknum-oknum yang bikin investasi bodong yang bikin ini semua industri jadi kacau. Ya. Jadi jawabannya adalah kamu bisa lepas hutangnya itu kan, tapi balik lagi butuh diskusi dengan orang tua. Kamu bisa lepas sawahnya untuk lunasin hutangnya, setengahnya lagi kamu pakai untuk dana darurat. Itu kamu udah langsung tangga nomor 3 tuh. Berarti untuk rumahnya itu nggak usah dijual juga gitu ya? Nggak Nggak kan ada nggak perlu. urgensi, ya. Ngapain urgensi tiba-tiba jual Iya. hutangnya 150, rumah lu 350 Enggak, buat jual rumah. atau kamu punya planning kalau Jadi misalkan jual rumah mau jadi diapain tuh asetnya duitnya? Tuh satu sawah satu rumah, beda sama rumah yang sekarang ditinggalin gitu loh. Oh lu nggak pakai rumahnya? Oh, punya 2 rumah berarti. Lu bikin susah diri sendiri lu. Gue kira itu rumah residensial lu, itu berarti rumah kedua. Iya, rumah kedua. Nggak dipakai, Nggak dipakai disewain. iya. Ya kalau lu itu kan terserah lu, itu kan aset. Kalau gue jawabannya, Ya. gue nggak akan pilih second home sebagai equity tambahan. Gue akan pasti investasi lebih di saham dan juga atau kripto. Ya. Gue nggak akan jadiin itu event konsiderasi aset, karena itu capital gainnya fana. Jadi kalau lu emang, tapi kan lu nggak butuh jual rumahnya juga. Buat apa lu mau jual rumahnya tiba-tiba? Iya, maksudnya mau dipindahin ke instrumen yang lain gitu. Oh boleh, lu pindahin ke money market fund aja kalau gitu. Sawahnya dulu potong, satu dulu, ngapain dua-duanya langsung? Sabar aja dulu, sabar. Lagian lu mau jual juga belum tentu langsung laku kok. Iya, soalnya itu juga Gini, permasalahan. kalau lu mau jual, lu listing harga bagus dulu. Kalau orang ada yang mau ngambil harga bagus, saya udah ambil. Kalau enggak ya wes gitu. Ya. Jangan Utangnya dipaksa kan- lu jual kayak BU turun 40%. Utangnya kan juga bisa dinego kan? Utangnya juga bisa dinego soalnya gampang, kondisi lu gampang. Oke. Sawahnya dulu, kalau itu yang dipotong dulu, karena itu pasti negatif. Rumah lu masih bisa sewain buat 3,5% lah at least. Ya berarti langkah pertamanya harus jual sawah dulu, baru nanti sisanya untuk bayar hutang dan alokasi. Negosiasi salah. Negosiasi hutang dulu, udah dapat term yang paling bagus, pakai sawah untuk lunasin hutangnya, rumah keduanya dibiarin. Disewain aja kalau masih ada penyewanya. Lu listing aja, lu kan tahu emang berarti ini kan kemauan lu jual, bukan karena kebutuhan utang. Gua kira Yes. itu tadi awal kebutuhan utang. Ya karena ini ada utang itu sendiri 150 itu. Kan sawahnya bisa nutup utang ya? Gimana? Sawahnya bisa nutup utangnya dong.
Iya kalau nanti kejual sawahnya. Oh, Iya. lu nggak pede bisa jual sawahnya? Iya maksudnya kan sawah itu kan dan rumah kan susah ya bro. Jadi ya itu dia makanya. Enggak Reza, kamu apain duitnya kalau misalkan nih apa sawahnya bisa dijual? Kamu Iya. mau apain Iya, duitnya? untuk itu melunasi hutang dulu. Oke, sisanya terus 450. sisanya uangnya mau kamu apain? Tadi seperti yang udah dijelasin tangganya kan harus ada dana darurat dulu kan sisanya. Oke, jadi kamu Enggak, mau gue nggak bingung. darurat Gue ya? bingung. Masa orang yang punya 2 rumah sama satu sawah, lu nggak punya uang 10 juta dulu rekening lu? Nah itu masalahnya itu. Jadi orang tua tuh kan ya karena tergiur dari temen, jadi apa-apa kayak gitu tuh langsung sikat gitu loh. Oh gini, gue paham. Semua tabungan orang tua lu tuh habis di investasi bodong ini. Iya. Kalau gitu rebalance aset ya. Lu jual sawahnya. Mas. Harus dijual. Ya. Harus dijual tuh. Lu jual diskon lah. Lu jual diskon kan lu sawah 300 juta, ya kan? Iya. Lu jual diskon yang bisa langsung tutup utang. Jadi utangnya tutup dulu. Oke. Jadi lu jual sawah tutup utang, rumahnya dibiarin dulu, biaya sewanya kan lu udah dapat sewa tuh 300 juta. Berarti lu bisa rumah 300 juta itu asal lu dapat sewa berapa per tahun? 15. Oh, udah oke banget, itu ya jatuhnya tinggi biasanya. loh. Itu besar sekali. 15 juta udah dapat yang tangga pertama, tangga 2 lu selesai dengan sawah, tinggal tangga ketiga dan darurat itu lu yang nabung dengan income lu. Ya Gitu. 5% kan dia dapat setahun. Iya. Oke. Lu beresin 1 2 dulu nih. Beresin 1 dan 2 dan dia bilang orang tuanya jangan investasi bodong gitu. Iya. Iya makanya nih sekarang kan asetnya tuh saya yang megang gitu. Jadi orang tua tuh udah percaya ke saya. Gitu. Oh ya udah gitu. Lu beresin sawahnya, terserah lu jual minus berapa dari total aset yang ada sekarang. Uangnya lu pakai pure buat bayar hutangnya, uang sewanya lu pindahin ke pos yang pertama. Ya. Lu punya uang di rekening, abis itu baru build dana darurat pakai uang sewanya, simple. Oke. Oke, semoga terjawab ya Reza ya. Iya terima kasih Bro Timothy dan Prof Kalimasada. Oke. Ya kita apresiasi lah Apresiasi. ya keberanian dari Reza karena malu bertanya sesat di jalan. Malu bro. bertanya saja. Oke gini, jadi orang tuanya percayain dia. Yes. Tapi ini punya problem fundamental. Ini mungkin orang tuanya feeling gue ini punya income yang lumayan karena bisa punya 2 rumah sama 1 sawah. Tapi akhirnya greedy dan berhutang untuk investasi bodong. Ini ya. nih, ini orang Rules Indonesia nomor nih. 1 ya. Ini tipikal orang Indonesia nih. Gak selalu. boleh berhutang untuk investasi. Iya. Itu ajaran sesat bro. Orang yang bilang, oh investasi ini returnnya sekian, terus kamu utang buat ambil investasi. Sesat. Itu sesat. Sesat. Ya. Ya. Haram Haram. hukumnya ya. Investasi yang fix returnnya Yes. di atas risk free rate. Nanti itu kita Ya. jelasin di tengah uang. Investasi yang bisa ngasih fix return di atas yang namanya risk free rate itu apa? Itu return kalau lu taruh di obligasi pemerintah. Kalau ada investasi yang bisa jaminin setahun fix 15% scam. Ya. Gak ada investasi yang fix. Oke? Ya. Gua bukan ngomong per bulan. Ini Indonesia bahkan ketipu yang per bulan. Lu denger omongan gua. Investasi yang per tahun fix 15% scam. Ya. Fix 20% scam. Apalagi 10% per bulan. Gue potong kuping nih kalau lu bisa begitu. Benar. Ya. Ada trader ngentot yang bisa bilang segitu gue potong kuping nih. Ya. Ya. 10% sebulan. Lu Jim Simmons lu anjing. Iya. Ya. Gak ada ya teman-teman. Apapun Nggak ya yang ada. fix ya. Gak ada Iya. yang ada yang pasti bro ya. Dunia aja nggak pasti apalagi Iya. investasi ya. Jadi W Reza bro yang Iya. L investasi bodong. Iya. L investasi bodong. Investasi bodong tuh emang bangsat Iya. orang-orang oknum-oknum. Oke. L investasi bodong ya. Ya. Hobinya itu emang gitu, makanan di rakyat kecil bro. Bener. Mereka itu. Dan itu bikin rusak industrinya. Ya. Contohnya ya kan. Afiliator yang zaman dulu. Ya kan? Yes. Banyak investasi-investasi bodong seperti itu yang bikin akhirnya industri rusak. Bener. L investasi bodong ya. Ya. L. Kita di sini kita mau benahin industrinya yuk. Ya. Pakai tangganya ya. Bener. Ya kita Kita kasih. post di Instagram deh hari ini. Bener. deh. Kita selalu kayak kasih pendekatan yang realistis dan juga dinamis bro. Dengan Makanya, suatu keadaan market gua yang tuh bingung. ada. Yang ada ya. yang bilang kayak, oh ini mereka berdua ngajarin cara kaya dari koin-koin kripto. Itu aja nomor 4 monyet. Iya. Akademi kripto tuh dibikin emang untuk profesional yang mau berkarir di kripto. Itu sama kayak akademi AI, akademi biotech gitu. Yes. Akademi lu aerospace engineering Dan gitu. gini, biasanya yang investasi bodong itu selalu menyerang Orang kayak orang-orang kita. tua, ya orang-orang tua, Iya. orang-orang tua diiming-imingin nih. Jadi kalian hati-hati bapak ibu kalian kalau nawarin kalian kayak nih ada ya istilahnya apa misalkan mereka bilangnya ya bro, oh ini kayak apalah arisan apa gitu. Oh, iya, ini iya, fix iya. ini ya ini nanti dititipin ke temen mama duitnya itu L gitu ya bilang L. Lu tau gak, investasi waktu nyokap bodong. gue pernah Ya. bilang ke gue ada temennya nawarin katanya. Jadi dia bilang ada robot trading katanya bisa 5% sebulan. Gue bilang mana? Bawa sini anjing.
Iya, sama juga dulu juga mertua saya juga. Dia jadi best friendnya dia nih, kayaknya emang udah kayak kecanduan begitu, nyawarin nyokap gue, taruh uang 60 juta dikasih 5% sebulan. Gue bilang bawa sini anjing, manusianya bawa sini. Gue suruh datang ke rumah, lu tau orangnya apa? Gue anjing-anjingin di situ, goblok lu. Ini MetaTrader lu, ini di setting nih, gue kasih tau. Ya. Monyet, goblok gitu. 5% sebulan, ya. Gue taruh semua harta gue nih, gedung semua gue likuidasi di sini. Gue kasih ke lu 5%. Gak bisa fix anjing di market. Yes. Warren Buffett itu 20% anjing, fluktuatif ya bro ya, bukan fix ya. Iya. Warren Buffett ya, itu sekaya itu ribuan triliun, itu 20%. Karena bunga majemuk tuh besar sekali teman-teman. Lu bikin 5% sebulan, anjing bro. Gue jadi pelacur di jalan anjing 5% sebulan. Lu fix 5% gue jadi pelacur di jalan, gak bisa. Tapi bang. Jangan tapi bang, lu lihat nih teman-teman gue yang punya MI semua di Indonesia itu mati-matian lawan IHSG anjing. Lawan nyari alpha tuh mati-matian anjing. Tapi bang. Outperform IHSG tuh mereka sampai kayak anjing kayak punya analis 50 Bloomberg semua. Terus lu bilang kayak dengan forex MetaTrader ngentot lu itu 5% sebulan. Mati lu anjing. Penipu tai lu. Goblok. Orang-orang kayak lu tuh atau afiliator yang bisa, oh ini 1% sehari nih anjing. Tapi bang. Panas gua kenapa? Karena kasihan orang-orang kayak gini harus jual sawahnya. Bener. Gue bukan maki-maki lu doang yang pakai, gue maki-maki yang bikin. Kita ini masih belum segera bisa sembada pangan bro. Iya. Karena sawahnya buat investasi bodong. Nah ini nih. Bener. Gue minta tolong nih ya orang-orang yang nonton ini. Ya, para penegak hukum tolong ini investasi bodong kayak begini kasihan. Yes. Rakyat kecil nih yang di bangsa ini kasihan menurut gue. Ya. Tapi ini kita lakukan bagian kita nih. Kita edukasi rakyatnya. Oknumnya silahkan kalian yang tangkap. Tapi kita ini edukasi rakyatnya. Ya. Karena kalau nggak ada market yang mereka nggak bisa makan. Setuju. Lu mau tau nggak apa yang dilakukan dengan 5% itu? Uangnya diambil semua sama mereka 100%. Ya. MetaTrader lu dimainin itu. Yes. MT4 ngentot lu itu dimainin. Duitnya buat main di MBS ya. Duitnya mereka main judi di MBS gue kasih tau. Ya. Ya. Jadi Hati-hati. mereka ini bikin investasi Ya. bodong. Ini cara mainnya gini, simple ya. Bikin robot, sistemnya MLM, join dapat orang dapat join lagi. MetaTradernya fake. MetaTrader fake 5% sebulan, habis itu mereka pakai judi Terus main dia bakaran ini, di MBS. Dapat referral buat yang dia ngajak temen yang Iya, lainnya. itu dapat referral, Bro. Jadi Yes. uangnya lu taruh, dia dapat referral, makanya mereka ngajak-ngajak kayak nyokap gua Benar. diajak. Lu bisa bayang nggak? Lu kayak mau nipu nyokap gua gitu. Salah nipu nyokap dia. Gua masukin lu anjing. Bener. Jadi ini bro, kayak Tapi mereka kekeh banget gitu. Orang tololnya yang marketnya nggak ngerti, Bro. karena kejebak sama temennya ya. Percaya kata temen. Masuk tapi, di lobby tapi- yang di hotel, Bro. Gini, tapi kok temen mama kan udah punya Mercy gitu. Ya, Mercy murah anjing. Mercy tukang tipu anjing. Itu pasti masukkan neraka itu. Enggak, terus pasti ini kan kalau gak naik BMW ya Mercy kan leader ya. Agak kan? nyampe. Oh, leadernya iya Leadernya, leadersnya kan? Mercy itu sampai Sama- pakai Hermebel tuh leader anjing Sama lu tuh. boxer warna merah biasanya. Enggak. Hah? Terus ini, Bro. Porsche boxer warna merah kan biasanya. Iya. Jadi itu tuh kayak industri yang paling busuk menurut gua. Gini, kalau MLM yang biasa kayak Tupperware gua masih mungkin oke kali ya. Iya. Ada produknya, misalnya kayak apa ya? MLM yang Herbalife lah. Herbalife lah, kita ngomong Herbalife lah. Herbalife tuh ya itu MLM sistem distribusi. Tapi kalau lu ngeponziin skema keuangan yang 5% mereka tuh bahkan tawarin tuh ada yang 10%, Bro. Iya. Lu gila, lu kompon 120. Lu Jim Simmons anjing. Tapi bang. Gila lu ini anjing. ya apa? Kalau kata Bang Napi dulu waspadalah bro. Ya ada Iya. yang orang nawarin investasi returnnya fix ya waspadalah. Tapi yang gue bikin lebih kesel lagi mereka tuh sama-samain kita sama begituan. Bener. Ah mereka ini afiliator. Kan afiliator tuh bilang, pencet atas, pencet bawah. Pencet atas, Tapi pencet bawah. bang. Iya. Pas di podcast orang kayak Iya. kayak tolol anjing. Yang masa nggak bisa kayak 1% sehari gitu ya? Ayo siapa yang bisa 1% sehari Ya sini aja. lu kira Monyet Ikigai lu. 1% sehari? Iya goblok lu. Makanya Iya. 1% sehari itu anjing itu gede banget teman-teman. Mereka bilang Hati-hati. bisa terus-terusan gitu. Bener. Market aja nggak buka 305 dah hari liburnya. Salah hitung lu. Bahkan ditawarin salah hitung. Bener. Ya kan? Hati-hati ya investasi-investasi yang nawar. Pokoknya gini, investasi fix di atas risk free rate. Berapa risk free rate? Obligasi negara. Gampang. Ya. Jadi kalau lu bikin finance nih, gue ajarin finance nih. Gue tahu lu bukan orang keuangan deh, gue ajarin simple. Lu analisa perusahaan, itu ada namanya discounted cash flow. Lu diskon arus kas masa depan perusahaan dengan risk free rate ini. Nah kalau lu dikasih risk free rate misalnya 7%,
Bro kakak tawarin gue, tim gue fix 10%. Gak mungkin anjing, gue bilang. Iya. Tapi kalau dia ngomong tim, gue itu historical pernah 20%. Beda. Ya. Pernah belum tentu Bisa lagi. bisa lagi karena ya Betul. future performance ya. Nah tuh ada yang doesn't bilang tuh, equal, ya. risk free rate Indonesia 6,75. Benar. Jadi kalau dikasih fix di atas 6,75 per tahun, ngentot lu nipu gitu. Tipu lu. Yes. Bahkan prospektus reksadana, mereka nggak boleh bilang bahwa mereka bisa kalahin indeks loh, nggak boleh. Benar. Tapi ya W Reza ya. W Reza ya, karena Reza kita jadi Nice. mau bantai penipu-penipu ini. L ya buat ini. Karena menurut gua gini Investasi bro, bodong. orang-orang yang bikin investasi bodong itu kategorinya tuh pengecut. Bener. Mereka itu penipu. Mereka ngumpet. Fraud ya. Ya, mereka tuh gua nggak tahu, mereka penipu. Ada orang yang jahat ya kan yang bikin macam-macam di dunia ini. Kalau mereka itu masuk kategori penipu, mereka tuh pecundang yang cuma ngumpet di luar negeri, yang di sini pakai badut. Ya. Jadi kalau lo tanya pakai belt Hermes-nya itu badut tuh. Yes. Itu badut. Hermes-nya second tuh kayaknya. Ya, mereka pakai badut di depan. Dipinjemin Rolex-nya satu jadi badut di depan. Bener. Mereka yang asli yang punya duitnya di luar negeri. Ya, mereka ketawa-ketawa, ini percaya nih sama forex-forexnya, terus mereka judi di MBS main bakarat. Ya. Lo kalau nggak percaya lo masuk ke lantai yang paling tinggi di MBS, lo main bakarat di situ Singapura, itu ada mereka. Ya di Nongol. spill dong jadinya. Ya, Ke-spill dong. spill lo. Oke? Jadi jangan ya rampok-rampok orang miskin. Yes. Gimana ininya? Tangganya. Dia lagi desain kayaknya nggak sempet tuh. Oke. Oh udah. Oi, udah oi. hampir. Udah hampir. Colet. Bawa sini. Nah ini Joshua ini Bener. desainer kita nih. Supaya Lagi denger ini loh Jos. Gue kirim deh. Iya. Kasian banget lo. Kasian banget anak ini. jadi kita belum selesaiin show-nya kalau belum ada tangganya. belum ada bro. tangganya gue nggak Karena selesain lu. mereka ini Lihat tadi. ingin naik tangga kehidupan bro. Ini Biar baru- nggak kena investasi bodong. Teman gue Iya. ada yang baru WA bro, katanya supirnya nanya Timothy itu siapa nih. Oh iya. Wah ini mantap, ini kayaknya acara keuangan terbesar di dunia ya. Iya. 42.672. Miliar putih dong panggil Jepri. Sama ini Alfian rokok. Kalau udah 1 jam 20 menit ini 120 menit ini udah rokoknya udah nggak tahan bro, udah asem gua. Iya karena ini biasanya orang yang nawarin investasi bodong ya. Iya. Itu orang yang udah nggak ketolong bro ya. Iya, benar. Harusnya dilempar ke gorong-gorong ya mereka. Ada yang bilang kok gue nggak di call yang daftar ada 1.000 itu kita cuma pilih 5 tercepat, pokoknya yang tercepat Benar. kita pilih. NPD banget lu. Lu NPD banget lu kira yang daftar cuma lu, yang ini daftar cuma 5. Terus ada yang bilang, nanti ada yang bilang, oh tapi kan kalian tidak berlisensi untuk mengasih saran finansial, anak anjing lu diem lu. Ya, nggak perlu ya, nggak perlu lisensi karena yang berlisensi juga masih sial hidupnya. Karena Masalah. rapot di dunia nyata Itu ya, duit. itu rekening di bank. Iya. Lu kalau belum masuk bracket tier wealth tertentu, bracket gue tuh bracket bareng opa-opa 65 tahun. Iya. Tapi bang, Jangan tapi bang. mana CFA-mu? Kerja buat kita. Gitu. Kerja buat kita. Ya. Yang bergerak itu kerja buat kita. Kadang kan lu dosen bro. Iya. Dosen keuangan pula ya. Lu kan dosen keuangan, lu emang aja kan keuangan emang- ya wes lah. Iya. Kayaknya tapi pernah ada gak sih di dunia ini kayak yang triliuner tapi ngajar kayak di ngajar keuangan kayak gak ada gak sih? Jarang. Karena apa? Karena mereka juga nggak mau kasih tahu ke kalian ya bro tentang hal yang benar. Karena mereka kan pasti memiliki tujuan tertentu, memiliki produk tertentu. Betul. Jadi orang melihat ya yang triliuner, saya ngomong bilioner lah ya. Iya. Ini melihat kalian tuh seperti produk, seperti domba yang bisa mereka sembelih dengan mudahnya. Maka dari itu yang mereka ini nggak mau ya, nggak mau kasih kalian ya sesuatu yang ngasih pak, Makasih ya. sesuatu yang Siap. beneran yang sesungguhnya. Cuman karena apa? Karena kita begini, karena kita tuh memang dari orang miskin. Ya, startnya orang miskin. Iya. Mulai orang miskin. Jadi yang bilang kayak oke, saya tuh terprivilege iya. Orang tua saya kasih saya pendidikan yang bagus, tapi saya bisa kembangin semua itu karena pikiran saya sendiri. Jadi saya di privilege karena saya dapat pendidikan yang oke. Maka dari itu tapi saya pernah tahu rasanya ya gimana makan ya 7.000 sehari, makan mie instan. Dan di titik ini pun saya nggak mau teman-teman saya di sini tuh sama ya. Ya. Jadi kita ya kasih edukasi yang beneran. Apa yang harus kalian lakukan, struggling kalian hidup itu kita juga tahu. Struggling asmara kalian kita juga tahu. Bener. Karena satu hal itu intertwine bro, nggak bisa kita pisahin satu hal dengan yang lain. Jadi kita di sini pengen ngajarin kalian ya
entah kalian lebih tua atau lebih muda ya mungkin bisa jadi Karena kakak online ini. gini bro, yang berlisensi juga ada bilang nih. Ada yang berlisensi tanya kayak Joska kena kasus. Ya benar, berlisensi juga banyak yang kena kasus akhirnya. Karena gini, ketika orang keuangan ngajarin bebas finansial, tapi mobilnya X1. Bener. Gua nggak percaya anjing. Ya mereka ngajar Nggak keuangan. percaya gua. Mereka ngajar keuangan. Katanya bebas finansial, tapi- lalu belum bebas. Iya, Lu belum nyampe tangga ke-7, bangun sekolah 1 aja nggak mampu. bener. Kalian ini ngajarin keuangan tapi kekayaan masih di angan-angan. Gimana? Ayo. Masih di mimpi lu. Bener. Kayak mau bebas finansial. Lu aja ngekos di Iya, BSD makanya. anjing. Hah? Itu sumpah, financial planner tuh ada ngekos di BSD, lu ngekos anjing. Bener anjing kayak. Kita mau matiin semua, industri mati nih, pasti abis ini mati, udah selesai. Lu gak usah bayar lagi, kan mereka bisa bayar konsultasi kayak 1 juta per jam. Anjing, mereka aja masih mau dibayar 1 juta per jam bro. Iya, beat lu warna biru tuh. Iya, kayak Honda Beat tuh warna kehujanan biru, kemarin. kerja Iya. dulu bos. Kita ketika udah punya industri baru ngajarin. Jangan kebalik nih. Jangan kebalik nih. Ya, jadi gini, kenapa perlu ada platform ternak uang? Satu, ketika kalian tanya tadi, oke, gue mau nyerang nih bro. Nyerangnya mau beta nih lah sih, mau nyerang beta. Produknya apa? Nah, kita nggak bisa jelasin kan, misal kita beli, lu beli semua saham di dunia, lu bingung kan produknya apa? Ya. Kita nggak bisa kasih tahu di sini, karena nggak semuanya orang punya akses. Yes. Ya, ada yang bisa rebalance otomatis saham satu dunia. Jadi lu betting ke kepintarannya manusia, returnnya nggak besar tapi ada, gitu. Yang tracking index kayak misalnya MSCI World Index dan lain-lain, itu nanti kita bisa sharing bro. Yang beta itu yang mana, alpha itu yang mana. Terus misalnya dana darurat, gue sih udah canggih dana darurat kita bro. Ya. Kita ada pakai yang produk yang lokal, produk Singapura, produk yang di luar. Ray Dalio tuh punya ETF bro, Allway namanya, ALLW. Nah itu kan lu nggak ngerti. Nah, Ini dia. gini, jadi nabung cash 10 juta itu gampang. Semua orang, gue tarik, ini bisa gini. Ini bisa semua orang punya bank. Lunasin semua hutang, kecuali KPR, hutang kecil, kartu kredit, hutang-hutang anjing itu lunasin. Simpan 3 bulan, 3-6 jos revisi. 3-6 minimal, tapi minimal 3. Tapi kalau gue bilang sama bro kakak, gue sama bro kakak tuh ekstremis dana darurat. Kita berapa ya dana daruratnya? 100 tahun nih gue. Dana darurat kita 100 tahun. Jadi, nah dana darurat balik lagi, produknya apa aja? Kalau tadi yang kayak si Eta tuh kan lu bisa kayak taruh di yang stable fund, kayak misal Sukor punya, Sinarmas punya, dana mas stabil. Balik lagi, kita nggak pernah, yang gua ngomong tadi misal Alway kita nggak dibayar sama Spider ETF dan lain-lain. Ini apa, no endorse, kita cuma edukasi. Nah dana darurat ini ada banyak produknya bro. Yes. Yang Indo ada, yang Singapura tuh ada kayak US Treasury dari MAS Singapura juga ada pakai SGD yang suka SGD. USD di Indonesia ada banyak, ada 2 produknya, tapi baru launching, kayak baru bulan ini bulan depan. Jadi ntar kita kasih tahu kalian di dalam ternak uang. 4, investasi minimal 20% dari income. Nah ini bro, ini yang seru nih. Iya. Ini kan ibaratnya ini persiapan masuk ke hutan. Benar. Ini masuk hutan nih. Ini udah rimba nih. Ini rimba nih. Setelah 3 tuh rimba. Setelah 3 tuh rimba. Jadi ini batas gampangnya di sini. Ini rimba nih. Ya. Karena dana pernikahan anak tuh sulit sekali teman-teman. Sulit sekali. Banyak artis yang nggak punya. Yes. Even yang income-nya 1 miliar sebulan banyak yang nggak punya loh. Dan ini juga Ini statistik loh, 80% atlet dan juga artis itu bangkrut setelah mereka pensiun. Betul. 80%. Kenapa? Karena mereka nggak pakai tangga kita. Yes. Mereka nggak tahu kita, nggak kenal kita. Benar. Makanya bangkrut. Ya. Jadi buat lu presenter TV, artis, pemain bola nonton ayo sini. Nonton. Benar. DM Timothy Ronaldo. Stop. Jangan deh, nggak bisa balas. Nonton. Kalau misalnya apa namanya? Lu nontonnya orang tidur di pagi hari, nggak dapat ini, nggak dapat tangganya, ya. Pendidikan anak, nah pendidikan anak itu bagian dari ini. Ini by the way inspirasi dari dia. Karena gue akhirnya setuju, kayaknya gue dulu dana pensiun bro. Tapi dana pensiun itu jauh banget. Dana pensiun jauh banget dan pendidikan anak tuh bahkan bisa lebih besar loh. Yes. Pendidikan anak tuh bisa lebih besar daripada dana pensiun karena lu mesti siapin sampai kayak 17 tahun dong bro ya berarti. Oh iya. Lebih dong, 20. Iya. Berapa? Lulus berapa sih? Nggak kuliah, beres. 22. Bener. Soalnya nggak kuliah gue. Bener. Atau child free biasanya. Iya. Jadi pendidikan anak ini besar, nominalnya ini besar sekali nih. Nanti kita jelasin di dalam ternak uang caranya gimana ya. Nah tapi yang kita bahas nomor 4 dulu deh. Nomor 4, ada beta, ada alpha. Nah beta itu produknya apa? Contohnya kayak di Indonesia. Banyak yang ngajarin, beli yang reksadana saham ini. Salah, lo harus belinya indeks kalau mau beli Indo. Ya, indeks itu ada beberapa. Ada indeksnya Serika Hati, itu yang lebih ESG.
ada Pevindo iGrade. Nah itu dua-duanya ada ETF-nya. Indo tuh juga ada ETF bro. Ya. Dan ada reksadana indeks namanya. Nah itu lu bisa pakai tuh reksadana indeks. Tapi kalau lu mau yang lebih agresif, kuncinya tuh Holy Grail teman-teman. Ya, Holy Grail tuh di saat lu menemukan ya berbagai aset yang bisa ngasih alpha, terus uncorrelated. Contohnya, lu bisa punya Bitcoin, lu punya IHSG Indonesia, lu punya misalnya indeksnya India, lu punya indeksnya Cina, Ya. lu punya world indeksnya dunia, lu punya gold, lu punya lukisan. Lu jangan salah, lukisan itu juga mantep returnnya. Ya, lu punya jam tangan, itu uncorrelated aset kelas. Ya. Nah ini seru nih, ini bakal banyak banget yang kita paling bahas tuh mungkin ya. 1, 2, 3 kan straightforward ya. 4 ini bakal banyak kita bahas cara nyerangnya buat bikin 5, lunasin KPR. Nah yang seru lagi yang nomor 7 bro. Yes. Dan gua tahu persis kalau member yang di Akademi Kripto banyak yang di level 7. Karena teman-teman gua itu banyak yang dari 7. Jadi bikin sama jaga, wah itu entirely different ball game tuh. Karena orang selalu berpikir tentang memperoleh ya, tapi nggak pernah berpikir tentang mempertahankan. Padahal faktanya tuh mempertahankan tuh lebih sulit daripada memperoleh. Betul. Karena satu teman-teman yang manusia paling benci itu adalah konsistensi. Ya. Orang itu selalu mudah bosan, mudah menyerah, dan gampang puas. Apalagi kalau kalian udah di titik yang atas nih, biasanya ya kalian untuk ya mempertahankan ya yang namanya ya kita ngomong ya kekayaan itu tuh harus sangat membosankan bro gamenya. Mungkin untuk memperoleh kekayaan, gamenya itu sangat menyenangkan. Ya. Dan untuk mempertahankan kekayaan tuh gamenya sangat membosankan. Karena setiap hari kamu tuh harus tetap konsisten, put the effort, lakukan 100% sesuatu yang sama terus menerus dari hari ke hari. Ya. Itu yang bikin orang bosan. Betul. Hingga akhirnya mereka nggak jadi kaya lagi karena mereka merasa puas. Nah itulah kenapa ya Ray Dalio juga ngomong di bukunya ya Why Nations Fail. Betul. Yaitu adalah ketika suatu negara itu merasa mereka udah cukup, mereka akhirnya akan bersantai dan akan ada negara lain yang bisa mengganti ya dengan biaya produksi yang jauh lebih murah hingga akhirnya negara tersebut bisa kalah. Betul. Jadi kita harus paham bro. Nanti kita bisa ajarin nih, di sini kan mungkin masih bisa konsentrasi nih bro. Yes. Tadi si Rizky kan dia barbel tuh. Dia saham 50, Bitcoin 50 itu di barbel sama dia. Tapi nanti di 7 ini kita bakal ngajarin wealth preservation nih, cara bikin all weather portfolio. Karena gini, alpha tuh kita yakin kita bakat. Misalnya anaknya Bro Kakak dan anak gua nanti ke depannya, Ya. mungkin nggak bisa cari alpha. Oh. Gitu. Mungkin 0 alfanya. Jadi kita akan siapkan nanti all weather portofolionya yang bisa tahan. Karena untuk bikin portofolio yang bisa tahan nomor 7 nih, gue jelasin. Makanya nggak cukup pasti. Ini bisa 10 jam sendiri nih. Karena itu ada 4 ya. Periode dunia itu ada 4. Ada high growth. High growth tuh di saat orang-orang bakar duit, startup ngentot. High growth. Ada low growth ya. Ada high inflation, low inflation. Lo harus punya 4 aset kelas ini untuk jaga kekayaan. Itu yang level kita mainin sekarang. Ya. Jadi kita punya aset. Aset apa yang bagus kalau lagi inflasi? Kita punya gold. Ya. Kita punya Bitcoin. Aset apa yang lagi bagus kalau inflasi turun? Nah kita punya. Aset apa yang lagi bagus kalau high growth? Kita juga punya exposure. Yes. Low growth kita juga punya exposure. Jadi kita punya 4 exposure asetnya. Ya kita di tahap mempertahankan kekayaan. Ya. Tapi kita akan membantu teman-teman yang mau mencari kekayaan. Betul. Ya. Jadi ini ada yang bilang kan tadi kayak ini mah ilmu finance diajarin di sekolah. Nggak ada kamu dari SMA bahkan sampai saya kuliah finance. Kamu diajari aset investasi apa yang harus dibeli ya supaya nggak miskin tuh nggak pernah ada. Karena saya dosen keuangan. Nggak ada ya bro? Nggak ada. Ya. Oh di materi beneran nggak ada? Nggak ada. Ya, kalian manajemen keuangan hanya diajarin yang ngitung rasio likuiditas ya WACC dan lain sebagainya. Tapi itu sangat jauh ya dari realita yang kalian hadapi. Nggak diajarin bro ya gimana bayar kosan, ya, mending KPR atau enggak. Itu nggak pernah diajarin. Itulah kenapa orang setelah keluar dari kampus itu malah mereka akhirnya ya setelah lulus itu nganggur. Betul. Dan mereka nggak punya skillnya 0 ya tentang kehidupan. Makanya di sini kuliah kehidupan yang gratis. Betul. Sebenernya. Jadi kita kan di level berbagi nih ya. Jadi berbagi dengan apa? Dengan nanti kita bikin terang uang. Sebagian dari keuntungan terang uang kita akan pakai untuk bangunin sekolah setiap bulan teman-teman. Yes. Setiap bulan kita bangun sekolah ya. Kita udah di tahapan 7 soalnya. Kita bikin kekayaan abadi dan juga berbagi ya. Jadi ingat ya. Ini awas lo ada nyontek lagi lo anjing lo. Gua trademark. Tapi bang. Jangan tapi bang nih. Bisa nggak sih ini nanti deh suruh orang legal kita hakin lah ini. Biar nanti kalau ada yang tiba-tiba nyontek pakai ini kan orang kan hobinya nyontek kayak kita. Benar. Kita bikin apa nyontek. Jadi kalau misalnya nyontek lagi langsung aja perdata. Iya. Ya tapi orang ya bisa nyontek ya bro. Iya. Tapi otaknya beda memang.
Tapi kalau jelek biasanya nggak pernah Oh iya, digubris. benar. Dan juga gini kan, ada yang ngomong, oh kenapa kita nggak dengerin ini, kenapa nggak dengerin lebih kaya? Jawabannya siapa? Kasih tahu gue siapa? Di umur gue yang punya liquid gue, kasih tahu siapa? Dan siapa orang kaya Dan yang mau kalau berbagi ilmunya? Dan ya? kalau ada pun berbagi, lu cek dulu apakah itu uangnya dia atau uang papi ai. Itu gitu lagi. Jangan kekecoh. Banyak yang membrandingkan dirinya sukses tapi uang papi ai sebenarnya. Benar. Yang lu kira sukses tuh uang papi ai. Benar. Gue bisa dijamin 0. Ya. Yes. Jamin 0. Ya beda, self-made beda. Ya kita memang orang yang Iya. ya kita ngomong ya bukan dengan sombong ya tapi untuk nada supaya memotivasi teman-teman. Ya kita juga ada di posisi teman-teman dulu. Kita di titik sekarang pun ya kita bener-bener ya karena bekerja keras konsisten ya punya nurani yang bersih juga Ya. dan ya kita selalu ingin ya bro langkah ini ikuti. Itulah kenapa kita bikin ya Akademi Kripto, kita lanjutkan ternak uang. Karena kita cuma pengen kalian kaya ya. Kita nggak mau lihat kayak tadi, tersentuh kena ya. tipu. Karena tersentuh. Ada ya orang menjual sawahnya, sesuatu yang dia miliki untuk mendapatkan sesuatu yang dia tidak miliki dan mungkin dia tidak butuhkan. Iya, itu aneh tuh. Itu aneh. Itu sama aja kamu hanya mengejar kefanaan. Kamu udah punya sesuatu yang fisik ya, yang real, yang bisa kamu pegang, kamu nikmati, sawahnya ngasil 15 juta Terus lu kasih robot trading. Terus betul ada robot. Ada robot. Robotnya gini. Robot. Gini, trading. Kalau lu punya sistem ya buat ngakalin market 5%, itu lu nggak akan pinjam rakyat miskin, bos. Lu bakal pinjam semua bank di dunia. Lu ke Goldman Sachs, lu ke JP Morgan. Nih, gue punya quant robot bisa ngalahin Jim Simmons, Ray Nasser. Yes. Kasih duitnya. Robot lu jelek kan? Robot lu jelek maunya. Bukan Optimus robot, Prime. bahkan. Ya, bukan Optimus Lu tau Prime. gak itu gak ada robotnya, itu cuma satu orang. Bener. Di MetaTrader-nya terus di tek. Robot. Gue bisa bikinnya. Itu office boy gue juga bisa bikin robotnya. Iya. Lu goblok banget gitu loh. Ya. Jadi kalau ada yang tawarin lu kayak, bro, robot trading goblok lu monyet gitu langsung. Langsung goblok lu monyet. Tapi ini katanya temen lu dulu ada yang pernah kena robot trading. Ada bro. Teman gue bahkan ada yang kena bro. Oh, aduh. Uangnya habis semuanya. Bis habis. Ya, jadi jangan dipercaya ya orang yang pernah Iya. kena robot trading gitu. Mau nipu nyokap gue lah. Bajingannya. Ya. Oke. Tangga ternak uang ya, Akademi Kripto itu terakhir tanggal 17 Juni. Ya kalau dibilang website nggak diakses mungkin karena rame lu baru masuk sekarang. Lu kan biasa nggak mau masuk kalau misalnya nggak dikasih tahu. Tapi AC itu untuk professional trader nomor 4. Biar clear bro. Ya. Ternak uang ini semuanya. Ya, ternak uang itu bakal ngajarin semuanya. Tapi yang nomor 4-nya itu kan ada banyak tuh teman-teman. Ternak uang mungkin lebih ngajarin yang beta. Ya. Kita nggak akan ngajarin cara outperform di ternak uang. Kita akan ajarin gimana caranya passive investing di indeks misalnya. India, karena exposure India juga bagus bro. Setuju. Jadi kita akan bikin indeks yang lebih balance. India mungkin juga kayak kita ngomong ya, bukan setara Cina, Iya. di bawah Cina, tapi still a good progress. A good progress, Yes. very good progress. Dan sebenarnya kita ngomong juga Indonesia marketnya agak lagging ya bro ya. Bener. Dan Sangat masih ada lagging menurut saya. Iya, sangat lagging. Bisa telat 5 tahun kita sebenarnya. Iya, jadi akan ada opportunity yang akan keluar dari Indonesia juga. Kita akan Bukan capitalize berarti di sana. karena Indonesia jelek. Betul. Ya, karena ada yang namanya adoption rate. Iya. Biasanya dunia dulu atau negara maju dulu yang gerak, Ya. baru yang berkembang ini mengikuti. Betul. Dan itu kan sebenarnya kesempatan karena ada gap ya dari informasi yang orang sana udah terima dulu sama yang di sini kita. Jadi kalau kamu ya tahu sesuatu ya dari luar itu projection growth-nya tinggi, terus kamu lakukan itu di sini, ya itu mungkin juga bisa menjadi jalan juga. Bener. Ada yang bilang cara masuk ternak uang gimana? Masih kita bikin platformnya. Sabar ya, belum Ya. bisa. Lu belum bisa akses, masih Instagram. Ya, nanti formatnya kayak gimana kita pikirin dulu. Tapi ya mungkin dalam waktu mungkin 10 sampai 12 hari ke depannya bro. Yes, jadi ditunggu ya. Kita akan ajarin ini semua bro di Iya. dalam dan juga cara bebas finansial dan mengatasi ya masalah finansial. Betul. Benar. Jadi anggap gini, Akademi Kripto tuh alpha. Yes. Ternak uang tuh betanya. Jadi kita Benar. kita nggak akan ngajarin kalian untuk outperform IHSG enggak. Benar. Tapi kita bantuin kalian misalnya oke, lu mau bikin portofolio IHSG karena gini, kalau lu beli kayak Schroder Dana Prestasi Plus itu isinya cuma BCA, BRI, Yes. Mandiri. Gue bisa bantu lu bikinin sendiri. Nggak usah bayar 2% ya. Gue bantu lu bikin sendiri nanti. Ya, Portofolionya. karena kalau Akademi Kripto itu alpha, ternak uang itu beta. Iya. Kalau kita sigma. Ya. Waduh. Oke, sampai jumpa ya di dalam Akademi Kripto dan nanti di Ternak Uang. Sampai jumpa minggu depan ya.